Subhanahu wa ta'ala tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka kita bergegas utama tersebut, sehingga hidup kita di dunia ini Bapak Ibu sekalian tidak menjadi hidup yang biasa-biasa saja, hidup yang mungkin bahasa sekarang bukan yang kita kehendaki, itu yang remeh-temeh atau receh-receh gitu. Semua harus dilakukan dalam keadaan yang baik, sebagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dalam keadaan yang baik pula. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim itu sempurna sekali. Maka kalau seandainya kehidupan kita ini tidak memberikan atau tidak membuat karya-karya yang luar biasa, maka tentunya kita patut menyesali sebelum katakanlah ajal itu Allah ambil, atau nyawa kita itu Allah ambil. Tema kesehatan dalam Islam kita tahu bahwa menjadi salah satu tema yang sangat penting, karena boleh dibilang hampir sebagian besar aktivitas kita memerlukan sehat, ya, tubuh yang prima, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak berpenyakitan. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi ini tentunya untuk kita tempati, untuk kita numpang hidup di sini, dan juga untuk kita melaksanakan dua peran kita di dunia ini, yaitu sebagai hambanya Allah dan sebagai khalifah fil ardh. Yang mana dua peran itu tidak mungkin bisa didapatkan atau dilaksanakan oleh seseorang tanpa tubuh yang sehat. Sholat saja, kalau seandainya sudah mulai kaki-kaki itu sakit atau ngilu atau nyeri atau bahkan cuma sekedar asam urat saja, sudah tidak bisa berdiri mungkin. Tapi pertanyaannya, mengapa seseorang itu kena asam urat? Mengapa seorang itu kena kolesterol? Kenapa seorang itu kena penyakit-penyakit yang sebenarnya penyakit-penyakit tersebut akibat ulahnya kita sendiri. Kita nggak ngerti badan kita nggak ngerti bagaimana Allah memudahkan tubuh kita ini untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita tidak paham Allah menciptakan begitu banyak yang baik-baik, ya, yang halal, baik kata Allah, tapi sering kita langgar. Maka kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan itu, dan harusnya kita tadabbur itu sebagai satu pesan yang penting untuk kita. Kita tahu bahwa bapak moyangnya kita, Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga atau diturunkan dari surga gara-gara masalah yang hubungannya dengan perut. Nabi Adam makan buah dari pohon yang kekal, ya, dan gara-gara atau mungkinnya takdir Allah, tentunya semua sudah skenario Allah, asbab dari situ, maka Nabi Adam diturunkan dari surga. Lalu kalau kita belajar lagi-lagi dari Nabi Adam sendiri, setelah Nabi Adam turun ke bumi, apa yang dimakan Nabi Adam pertama kali setelah turun dari surga? Kita mungkin belum pernah, atau mungkin sudah tahu atau belum, saya tidak tahu, tapi itu menarik, ya, karena habis dari surga tentunya Nabi Adam itu kebingungan, ya. Di surga kan mau ngapain-ngapain gampang, pengen sesuatu tinggal ada, barangnya ada. Bahkan kalau pengen buahnya yang datang, pengen apa, semuanya datang sendiri, ya. Tapi menarik ketika di bumi, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam untuk dimakan atau dikonsumsi, ya. Ini bab tentang kesehatan ini kalau sebenarnya kita belajar dari Nabi Adam itu sudah cukup banyak pembahasannya, ya. Maka kita tidak ke sana, tapi kita akan belajar bagaimana memperbaiki yang kacau ini loh. Tubuh kita ini kan kacau sekarang, ya. Banyak penyakit yang ada di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, mungkin boleh dibilang tidak ada di 30-50 tahun yang lalu. Banyak nggak ada. Autoimun, terus penyakit-penyakit yang sifatnya tuh harusnya nggak ada gitu loh, tapi kok tiba-tiba ada, ya. Pastinya itu semua tidak lepas dari kerusakan yang Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum itu. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, kata Allah kan, akibat ulah kita sendiri. Di darat ya kita ini, ya, kita merusak diri kita tanpa sadar, ya. Kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik, tidak sehat, yang pada akhirnya Bapak-Ibu sekalian merugikan diri kita sendiri, ya. Maka hari ini semoga Allah mudahkan kita belajar, dan yang paling penting adalah sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan.
Ya, pertanyaannya nanti saya sih tidak berharap semua bisa mengamalkan, ya. Tapi kalau ada ya 10 orang, 15 orang, 20 orang aja ngamalin terus ngasih tahu ya bahwa tubuhnya jauh lebih baik, lebih sehat, ya Masya Allah itu sudah merupakan kabar baik buat saya. Karena memang tidak mudah. Saya kasih tahu dulu di depan disclaimer-nya bahwa hidup sehat itu nggak mudah. Tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa nggak mudah? Karena memang sudah Allah sampaikan itu dalam Al-Quran. Wa kulu mimma fil ard halalan thayyiban, kata Allah. Makalah yang halal lagi baik, kata Allah kan gitu kan. Tapi kalimat dari ayat tersebut terusannya itu menarik buat saya. Kata Allah, wala tatabi'u khutuwati syaitan. Setelah ngomong halal, ngomong baik, Allah bilang jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya di situ ada setan bercokol, nungguin kita. Nggak bisa godain yang haram untuk dimakan, dia masuk ke tema berikutnya, ke yang toyib, yang nggak toyib, kan gitu. Itu nggak masuk lagi, nanti masuk ke yang berlebihan, kan gitu aja urutannya. Ya, karena emang ada iblis setan bercokol di situ untuk ngapain? Untuk membuat kita lemah. Lemah dalam apa? Dalam ibadah, lemah dalam aktivitas, lemah dalam banyak hal lah. Ya. Nah maka ini menjadi suatu hal yang penting ya menurut saya buat kita semua, supaya apa? Supaya kita bisa kembalikan Bapak Ibu sekalian jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik. Itu aja pesannya. Jadi kalau saya ditanya buat apa kita perlu hidup sehat, kalau jawaban saya buat kita kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik, bukan dalam keadaan berpenyakitan gara-gara ulahnya kita. Itu niatnya. Ya. Karena banyak orang gara-gara ngikut-ngikutan gaya hidup segala macam, akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ya bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, balik lagi gitu. Kenapa? Karena nggak ngerti buat apa ngerjain itu, ya. Makanya kalau dalam Islam ya, kalau kita sudah ngerti makosid, ya makosid itu tujuan dari suatu syariat atau tujuan dari suatu perintah itu Allah berikan, maka dan siapa yang memberikan tentunya Allah pastinya, itu kita akan mengerjakannya dengan apa ya, dengan senang hati gitu ya, kalau ngerti ya, makanya kita pahami ya seperti itu. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa tubuh kita ini ya, saya ajarin tips-tipsnya saja karena kita waktu juga nggak banyak, tapi Masya Allah hari ini mungkin spesial sekali ya di Masjid Baitur Rahman Duren Jaya ini, habis Jumat ramai kayak begini ya. Banyak malaikat ini sekarang, Masya Allah. Jadi ucapan kita di hati, ucapan kita di lisan, semua diaminkan malaikat sekarang ya. Maka berucaplah dengan ucapan atau dalam hati yang baik ya, seperti itu. Baik Bapak sekalian, kita tahu bahwa tubuh kita ini ya, prinsipnya dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya, tapi syarat ketentuannya berlaku. Ya. Tubuh kita ini punya kemampuan namanya self healing. Self healing itu apa? Memperbaiki dirinya sendiri. Itu poinnya. Ya, tapi syarat ketentuan berlaku. Maksudnya syarat ketentuan berlaku ini apa? Dia butuh sesuatu atau bahan baku yang kuat, yang benar, yang cocok sama tubuh kita. Mobil Toyota misalkan yang menggunakan oli Toyota, itu kalau yang misalkan yang punya mobil itu iseng-iseng masukin olinya Suzuki misalkan, nggak nyambung kan ya, maka mobil itu lama-lama akan rusak. Harusnya mobil itu misalkan jangka waktu dipakainya itu bisa 30 tahun, gara-gara onderdilnya nggak sesuai atau bahan bakarnya nggak sesuai, maka nggak jadi 30 tahun, 15 tahun sudah rusak. Nah, pergeseran ini sebenarnya terjadi pada kita zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat mungkin zaman dulu, mohon maaf, kita lihat zaman saya masih sekolah dulu, itu subhanallah ya sekalian, itu penyakit-penyakit yang hubungannya dengan gagal ginjal atau mungkin osteoporosis, penuaan tulang segala macam, itu biasanya terjadi 40-50 tahun ke atas. Ya, sekarang 20 tahun saya udah banyak kali ketemu orang yang gagal ginjal, mau 20 tahun. Diabetes juga sama ya, umur-umur yang masih sangat muda gitu loh, asam urat umur 30 gitu kan, seperti itulah. Nah pertanyaannya, apa yang harus kita perbaiki? Itu dia
Ya, apa yang harus kita perbaiki dari keadaan seperti itu. Ya. Maka jawabannya adalah sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan kepada kita, bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, kata Nabi. Hadis ini menjadi hadis yang sebenarnya menjadi sebuah apa istilahnya itu ya, menjadi sebuah pesan penting buat kita, ya, pesan penting buat kita. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Ala wa inna fil jasad, kata Nabi, mudghah. Dalam tubuh kita itu, jasad kita itu ada segumpal daging. Iza sholahat sholah jasada kullu, wa iza fasadat fasada jasada kullu. Itu hadis sering banget kita dengar, ya, bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika dia baik, baiklah semua. Jika dia rusak, rusaklah semua. Maka Nabi katakan ala wahya qalb, kata Nabi. Ketahuilah bahwa daging itu adalah kolbu atau hati. Ya. Maka ini bab utamanya. Ya, jadi kalau mau sehat, maka pertanyaannya dari mana kita mulai? Perbaikilah hati. Nah, gitu loh. Apa yang mau diperbaiki dari hati ini, Bapak sekalian? Yang mau diperbaiki dari hati tentunya racun-racun hati, toksin-toksin hati, ya, yang sifatnya akhirnya membebani diri kita. Ya. Apa buktinya racun-racun ini atau mungkin toksin-toksin hati ini menjadi suatu hal yang kita perlu berlindung dari situ? Nabi pun juga mengajarkan doanya. Salah satunya racun sedih, nggak boleh sedih berlebihan. Racun takut, nggak boleh takut berlebihan. Racun pengecut, ini nggak boleh kan? Apalagi racun bakhil, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan kita racun kan? Saya ngomong itu seperti kayak racun gitu loh. Nabi pun berlindung dari itu. Berarti itu ada sesuatu yang menyebabkan. Jadi kalau sesuatu itu kita minta perlindungan kepada Allah, berarti dia pada akhirnya bisa menyebabkan jasad kita itu akan bermasalah. Ya. Apalagi tadi kalau kita kembali kepada bahasanya makosidnya. Makosid itu tujuan syariat itu cuma dua. Kebaikan atau baik, dan sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan. Ya, hanya dua itu juga. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak sekalian, jamaah sekalian, contoh nih, makosidnya puasa itu apa? Atau tujuannya puasa apa? Apa? Biar saya ya itu fisik ya. Makosidnya apa? Pernah mikir nggak? Sering loh kita dengar hadisnya itu di bulan Ramadan, cuman kita potret dari depan, kita nggak potret dari samping itu hadis itu. Padahal kalau kita tahu itu, dan kita akan paham sebenarnya syariat yang Allah perintahkan kepada kita ini, Bapak sekalian, itu fungsinya balik-balik ke sini nanti yang saya jelaskan ini. Itu aja, nggak ada yang lain. Ya, itu saya tak kasih PR, bukan PR. Saya kasih tanya satu itu. Terus makosidnya sholat apa? Tujuannya sholat apa? Di Quran sudah ada, kita sering dengar itu ayat itu, ya, inna sholata tanhanil fasya wal munkar, kan itu kan, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu kan racun itu, ya. Sebenarnya puasa juga sama, ya. Puasa itu kan kalau kita lihat atau mungkin kita dengar hadis itu, kata Nabi apa? Berapa banyak dari umatku yang mereka menahan lapar dan haus, kan gitu kan. Terus kata Nabi apa? Terusannya di situ. Nanti coba dilihat narasi lengkapnya. Ya. Dan kata Nabi, kenapa mereka cuma mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja, kata Nabi SAW? Karena apa hadisnya terusnya itu? Karena mereka tidak meninggalkan bohong, fitnah, ghibah, kan gitu kan? Itu kan penyakit tuh. Berarti makosidnya puasa itu aslinya apa? Aslinya untuk jaga hati sebenarnya. Itu yang pertama. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang itu adalah banyaknya makan. Maka kalau kita diberi pilihan makan sama tidak makan, kita pasti pilih untuk makan. Bayangkan kalau tanpa puasa Ramadan, mungkin sepanjang tahun kita makan aja terus kerjaannya. Makanya kata Allah di situ kan, apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar itu. Kata Allah di situ kan,
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya, kata Allah. Gitu. Terus sebelumnya lagi ayat itu menjelaskan kutiba ayyuhallazina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebelum kalian sudah aku wajibkan berpuasa. Sebelum umatnya Muhammad SAW sudah ada syariat puasa. Padahal kalau kita bicara syariat para rasul baru datang, syariat rasul sebelumnya kan dihapus, tapi puasa kan enggak. Nah, gitu loh. Karena memang kita sama aja manusia, gitu-gitu aja. Masalah kita itu aja, penyakitnya itu aja. Ya. Kenapa? Karena memang begitulah sejarah. Kalau kita ngambil dari sejarah yang berulang itu, Bapak sekalian, tubuh manusia juga sama. Sekarang kita bicara kanker. Zaman lalu ada kanker? Ada. Sudah ada kanker. Penyakit jantung ada. Asam urat ada. Bahkan dikabarkan dalam sebuah riwayat itu ada khalifah di zaman keemasan Islam itu sakit asam urat. Ada. Masalahnya lagi-lagi itu lagi. Kenapa? Ya setan kan paling tahu, iblis itu paling tahu bagaimana menggoda kita kan, karena dia punya bank data yang paling lengkap tentang kita. Si fulan ini, nah misalkan itu gampang banget godain dia, pakai gorengan selesai itu, misalkan gitu loh. Si fulan ini pakai nasi goreng selesai itu. Dia paling tahu tentang kita. Pokoknya subhanallah ya, paling jago dia. Pulau Upal ini kalau kasih risol nih selesai nih. Misalkan gitu ya. Begitu dia tuh makhluk laknatullah alaih itu. Ya. Kan sayang, artinya gini Bapak sekalian. Kalau kita tidak mewaspadai kayak begini aja terus hidup. Ya, apalagi banyak orang yang bilang, ada sebagian orang ngapain ngikutin Zaidul Akbar itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh kan gitu. Banyak ngomong gitu. Tapi yang mereka yang sudah mendapatkan banyak sebenarnya hal-hal sederhana yang saya sampaikan itu, ya. Nah gitu. Sehingga inilah kita perlu pahami ya, bahwa sebenarnya tadi kembali ke kaidah tadi, bagaimana kita menjaga atau memperbaiki kesehatan tubuh kita ini, maka jawaban yang pertama sudah dijelaskan tadi, benerin hati gitu. Ya, jangan merasa atau jangan menzolimi. Ya, bahkan Nabi itu mengajarkan doa kalau kita lihat langit. Ya, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an a'dilla au dhalla au azilla au zalla au azlima au zlama au ajhala au yujhala alayya. Aku berlindung dari dibodohin orang lain dan membodohin, dizolimi dan menzolimi orang lain, disesatkan dan menyesatkan orang lain, dan digelincirkan dan menggelincirkan orang lain. Jadi bab penyakit hati ini Bapak Ibu sekalian, ya, dalam apa yang saya pelajari itu jauh lebih kuat ya, menyebabkan masalah di jasad daripada masalah racun atau mungkin bahan yang tidak baik ya, dari makanan, dari minuman kayak begitu. Ya, makanya Allah sudah memberikan obatnya. Ya, Allah sudah memberikan obatnya. Apa obatnya? Obatnya Quran. Kan gitu. Apa obat penyakit hati itu? Bagaimana cara mengatasi takut? Itu yang pertama, Al-Quran bisa. Yang kedua apa? Allah memberikan banyak sekali yang Dia ciptakan di alam semesta untuk kita ini untuk mengatasi ketakutan itu. Kalau Anda baca dalam surat Al-Anfal itu, ya, para sahabat Nabi SAW ketika mereka mau perang itu kan ketakutan luar biasa. Apa yang Allah berikan kepada mereka untuk hilang takutnya? Apa? Hujan kan? Hujan, Allah turunkan hujan. Yang pertama, yang kedua apa? Allah tidurkan mereka. Takut luar biasa loh. Sampai kata bahasa Quran itu seperti Allah menggiring mereka atau Rasul menggiring mereka ke jurang kematian, kan begitu. Takutlah orang. Tapi Allah menenangkan mereka dengan iman mereka yang kokoh itu, Allah turunkan hujan. Ya, maka di surat Al-Anfal itu kalau kita tadaburi hujan saja, hujan tuh sudah saya tulis waktu itu di Instagram, ada banyak manfaatnya. Menguatkan mengokohkan kaki-kaki kalian kata Allah, menghilangkan ketakutan, memberikan kebahagiaan, keceriaan kata Allah begitu. Ya, dan membuang was-was. Ya. Atau menghilangkan katakanlah perasaan yang tidak enak di antara kalian, itu fungsinya hujan. Jadi kalau nanti misalkan di rumah ada suami istri lagi cekcok gitu kan, lagi nggak bagus hubungannya, pergi hujan bareng-bareng. Kalau lagi hujan, lagi kan saya musim panas ini, ya. Atau apalagi menghilangkan was-was, ya.
Maka subhanallah salah satunya apa? Meruqyah itu paling bagus kalau hujan. Kata guru saya begitu. Paling bagus waktu hujan. Bagus, kenapa? Karena kalau nangis kan nggak kelihatan juga. Bareng sama hujannya. Ya, seperti itu Bapak sekalian. Ya itu hujan, ada tidur ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali tools. Maka takut itu secara syariat salah satu obatnya apa? Tidur aja. Tapi tidur itu sendiri ini perangkat yang kita belum bahas Qur'annya ini ya. Tadi perangkat tanda kutip yang Allah berikan, ada tidur, ada hujan ya. Bahkan ada disuruh kita itu pergi keluar ya, bertebaran di muka bumi kata Allah gitu tuh. Itu tuh ada maksud ya, lagi-lagi buat jasadnya kita. Ya, pernah saya tulis ya. Waktu itu bagaimana efek seseorang. Jadi kalau sekarang kita mikirnya agak lemot, agak lama gitu kan, maka solusi secara syariat apa? Lamain aja sujud. Lamain sujudnya. Ya karena waktu sujud itu kan aliran darah kita kan masuk sebagian besar ke kepala, ada jantung kan. Itu salah satunya. Ya, dan terjadi proses yang luar biasa. Nah, itu perangkat di luar yang saya bilang tadi. Jadi urusan apa hujan bisa bikin takut yang sedihnya hilang. Tapi begitulah Allah menjelaskan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Tadi Quran tadi. Ya, Quran itu akan menghilangkan Bapak sekalian semua was-was. Ya. Ketakutan kita hilang, apalagi kita tadaburi ayat-ayat itu, ya, maka kita akan merasakan, Bapak Ibu sekalian, kita akan merasakan apa? Merasakan ketenangan. Kan kata Allah kan dalam Al-Quran bahwa Quran itu adalah obat, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Dia obat sebenarnya. Maka salah satu yang dipakai caranya oleh Nabi SAW adalah kalau beliau ada masalah ya beliau ngadu sama Allah. Nanti kapan-kapan ya gini, kita itu sama Allah seringkali hubungannya itu kaku. Boleh nggak kita doa dengan doa yang dijelaskan dicampaikan? Boleh, sangat boleh, makan sangat baik. Tapi kita juga perlu pakai bahasanya kita ke Allah. Setelah kita beradab dengan adab-adabnya doa, maka ngomong sama Allah, ya Allah begini, aku pengen ngomong. Cerita sama Allah kayak kita ngomong, tentunya dengan adab-adab ya. Itu Allah suka kayak begitu ya, seneng dengan kita yang ngajak Allah sebagai tempat curhatnya kita ya. Kedekatan hubungan kita dengan Allah inilah Bapak Ibu sekalian ya, dalam bentuk ibadah, sholat, zikir, sedekah, macam-macam lah, tilawah. Itulah yang nanti perlahan-lahan akan membersihkan hati itu. Kedekatan ya, sehingga nanti apa, kita akan merasakan kebahagiaan di situ, nggak ada takut-takutnya dengan urusan dunia. Apalagi yang mau dikhawatirkan dengan urusan dunia nih? Oh sebentar juga mati juga, gitu-gitu aja ya, nggak ada yang lain ya. Kan tadi saya bilang makosidnya kan dua tuh, baik, khair, dan sa'adah. Sa'adah tuh bahagia. Jadi kalau ada orang depan saya ini begini nih, ini saya jelaskan makanan ruhnya. Makanan ruh itu di depan saya ini contoh begini, ada apa nih? Makanan yang enak apa? Sebulan mungkin apel lah mungkin lah, apel. Ini kan makanan jasad. Apelnya enak gak? Enak kan? Kira-kira kalau orang yang makan karena enak mau cepat-cepat atau lambat-lambat? Nikmati sama dia. Gitu kan? Makan pelan-pelan. Gak mungkin dia cepat-cepat. Ya, harusnya. Kenapa? Dia bahagia makan ini. Jadi bahasa good food is good mood itu kalau orang yang makan benda itu bahagia dan merasakan kebahagiaan itu. Nah, tema di sini yang saya mau angkat adalah tentang bagaimana makanan ruh. Yang nanti makanan ruh ini Bapak sekalian itulah yang nanti akan memperbaiki hatinya kita. Ya, kan tadi saya bilang makosidnya kan dua syariat itu. Baik, khair, dan sa'adah, kebahagiaan. Maka kalau ada orang ya, sholatnya masih beban, sholat tidak menikmati, tilawah tidak menikmati, sodakot pelitnya minta ampun, dia tetap dapat pahala, tapi bahagianya gak optimal. Gitu maksudnya ya.
Maka ketika orang yang tiap hari baca misalkan Quran 1 juz satu hari, ya misalkan, kalau dia benar-benar menikmati tilawahnya tadi itu, maka dia nggak berpikir kapan juz berikutnya dan tanda angka itu muncul. Gak mikir itu, kenapa? Dia nikmati makanan itu, paham ya? Nikmati. Dia berpikir di ayat mana, atau di surat, atau di kalimat mana, atau di huruf mana Allah memberikan hidayah taufik buat dia sehingga hatinya plong, gitu. Ini nikmati. Baru bahagia dia dapat di situ. Baru dia bisa menjadi obat sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran tadi. Ya, menikmati. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam itu kalau sholat malam Ibu sekalian, itu bisa satu ayat dibaca dari bangun itu sampai subuh, satu ayat. Hanya itu saja dibaca. Kok bisa? Karena menikmati. Ya, dan beliau bahagia dengan itu. Tangisan keluar, doa keluar, hubungan sama Allah, masya Allah. Ya, pernah juga diriwayatkan ada salah satu sahabat yang melewati rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau membaca ayat dalam surat Yusuf itu loh. Ya, yang di situ Nabi Yakub mengadukan kesedihannya. Ya, kepada Allah, ya, Nabi Yakub mengadukan kesedihannya kepada Allah, dan ayat itu dibaca oleh Aisyah, ya, seperti sholat atau apa saya nggak tahu lah itu riwayatnya. Dia lewat situ, terus balik lagi dia, entah ada urusan apa, balik lagi, masih lagi ayat itu dengan suara isak tangisnya Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat tadi. Itu menikmati namanya. Barulah penyakit hati itu hilang, cemasnya hilang, was-was hilang, apa hilang. Kita tahu ayatnya, wa iza maritu fahuwa yashfin, tahu ayatnya. Dan kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, tahu ayatnya. Tapi ayat ini tidak terpasang dalam diri kita ketika seseorang itu sakit, tidak terpasang ayat itu. Ini semua sekalian, Anda minum herbal, datang ke rumah sakit, dokter segala macam. Saya katakan, wallah, kalau Allah belum berkehendak, nggak bakal sembuh. Yang Allah butuhkan, yang Allah perlukan dari diri kita sebagai hamba itu apa? Kepasrahan. Jadi nanti bisa jadi apa? Yang dimakan itu apa? Obatnya sederhana, atau herbalnya lah, jamunya sederhana, tapi dia sudah pasrah. Ya Allah, kuserahkan semua ini kepadamu. Ini ikhtiar yang bisa aku kerjakan. Di situ Allah munculkan, Allah berikan ridhonya, sembuhlah dia. Itu poinnya. Yang ini hilang di zaman sekarang. Demam sedikit ketakutan, apa sedikit ketakutan, was-was luar biasa. Kan penyakit itu was-was, penyakit. Saking luar biasanya penyakit was-was ini Bapak sekalian, kalau kita tadaburi surat Al-Falaq sama An-Nas, kita akan ketahui di situ bahwa penyakit was-was itu jauh lebih kita mintain pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit fisik atau hal di luar diri kita. Enggak percaya? Mari kita baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung kepada Allah, ya, Rabbil falaq. Rabb yang menguasai subuh kan. Min syarri ma khalaq. Kan gitu. Dari kejahatan subuh. Sekali kita nyebut Allah dari kejahatan subuh. Oke. Lihat surat An-Nas. Allah bilang apa? Qul a'udzu birabbin nas. Habis itu malikin nas. Habis itu apa? Ilahin nas. 3 kali kita menyebut nama Allah untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Quran aja udah ngomong itu penyakit jauh lebih berbahaya dan harus kita minta perlindungan pada Allah 3 kali daripada penyakit eksternal, bahasa gitu loh, atau mungkin gangguan eksternal gitu loh. Maka tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah mulai memahami ini Bapak sekalian, ya, tadi kalau ayat yang saya baca di awal tadi, wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah, liyazdadu imana ma'imanihim, bahwa dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Ketenangan itu bukan didapat dari pergi berlibur. Pergi zaman sekarang itu namanya healing so strong, ya, bukan di sana. Pergilah dia berlibur 3 hari 4 hari, balik sama aja. Kenapa? Karena ketenangan itu, lihat ayat tadi, Allah sudah katakan Allah lah yang menurunkan, dialah Allah yang menurunkan kan berarti dari atas ke bawah kan.
Berarti Allah yang menurunkan, Allah yang masukkan dalam hati kita. Itu. Nah, tenang itu menjadi bab yang sekarang jadi penyakit. Lawannya namanya apa? Sekarang muncul namanya anxiety, cemas. Semua dicemasin. Itu penyakit kan? Kenapa bisa muncul kayak begini? Itu banyak pembahasannya. Tapi salah satu pembahasannya adalah dia nggak ngerti atau belum paham dengan makosid ini. Saya katakan tadi, penyakit-penyakit yang ada sekarang ini banyak lu nggak ada gitu loh. Gara-gara ulah kita sendiri. Ya, ulah kita sendiri. Tadi saya katakan puasa. Tadi sedikit nyinggung tentang puasa. Puasa itu makosidnya sebenarnya apa? Jaga hati kita. Allah sudah bilang, Allah nggak butuh puasamu sepanjang engkau masih bohong, fitnah. Kan gitu kata Allah. Itu kan penyakit tuh, racun. Jadi artinya apa? Sesuailah dengan kaidah yang Nabi sampaikan tadi. Nabi bilang apa? Kalau dia baik ininya, kolbunya baik, maka baiklah semua. Ya. Kalau ini bagus, maka normal lah semua. Jangan ada dendam, kata Nabi. Jangan ada hasad, jangan marah, jangan benci, jangan takut, jangan sedih. Ya kan? Itu kan penyakit semua tuh. Jangan curiga sama orang. Dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit curigai. Nikmatilah. Apalagi masuk, ini penting nih pelajaran ini. Apalagi sampai masuk ke teritorinya Allah. Ya. Begini Bapak sekalian. Anda ke sini atau kita ke sini nih, ada yang ngatur nggak? Adalah Allah yang memperjalankan kaki kita ke sini, bukan kita yang punya kaki. Ada banyak orang yang punya kaki tapi tidak ke sini hari ini kan? Ada banyak orang yang punya tangan juga nggak bisa melakukan apapun karena Allah nggak berkehendak gitu lah. Artinya apa? Semua urusan kita ini diatur, diawasi, dikendalikan oleh Allah. Artinya lihat, ketika ada orang curiga misalkan sama orang lain, aslinya dia curiganya sama siapa? Aslinya sama Allah. Apa yang mau dicurigain? Suami misalkan pergilah bekerja, istrinya curiga luar biasa, jangan-jangan kawin lagi lah misalkan gitu kan. Misal, apalah segala macam. Padahal apa yang mau dikhawatirin apa? Toh seandainya nauzubillah min zalik suami juga mengerjakan hal yang tidak baik, tanggung dosa sendirilah. Daripada jasadnya sang istri itu menderita gara-gara apa? Curiga. Itu poinnya. Jadi kalau suami Anda pergi mau kerja, pergilah. Saya titipkan kau pada Allah, selesai. Ya, kau buat baik semoga dapat pahala, kau buat dosa kau sendiri. Gak usah pusing-pusing, jangan disimpan itunya itu. Paham ya? Karena itu penyakit. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan, hindarilah prasangka kata Allah. Sudah dibilangin sama Allah kayak begitu. Ya. Nah makanya bab penyakit hati ini bukan tinggal kita sendiri yang paling paham kira-kira penyakit hatiku apa gitu. Kita paling paham. Saya nggak sama penyakitnya. Ada yang memang dari keturunannya dulu suuzon, ada tuh. Ada dari keturunan namanya dia orangnya nggak pedean. Emang ada urusan apa dengan nggak pede? Secara fisik nanti akan ada efek. Kalau bahasa yang saya dapatkan itu tindas menindas. Teraniaya, jiwanya teraniaya. Jiwanya teraniaya. Ya. Maka kita ini bukan sekedar mewariskan hidung dari bapak, ibu, nenek moyang kita, telinga, mata, dagu, pipi. Enggak, kita juga mewariskan gen yang kaitannya dengan emosi. Ya. Maka itulah nanti. Jadi gini, saya kasih PR kepada Bapak sekalian. Apa PR-nya? Coba lihat, kalau ada, mohon maaf ya, misalkan ada satu keluarga, satu generasi di atasnya atau dua generasi itu jantung semua, terus generasi di bawahnya jantung juga, itu pasti ada satu benang merah yang kaitannya dengan emosi atau racun hati. Tidak mungkin nggak? Coba lihat aja, pasti ada. Karena organ kita ini ada jantung, ada paru, ada liver, segala macam itu juga punya emosi atau perasaan. Dia punya emosi juga. Ya, maka emosi ini ketika bermasalah dan berlebihan, takut berlebihan, sedih berlebihan, gembira berlebihan, curiga berlebihan, maka yang akan terhantam adalah jasad. Situ rangkaiannya itu. Maka kalau kita ambil dari kalimat Nabi SAW tadi itu,
kita mulai dapatkan apa tujuan syariat. Syariat itu tujuannya apa? Menjaga hati sebenarnya salah satunya. Supaya apa? Supaya tidak teracuni, supaya tidak bermasalah. Ya. Contoh mungkin baca Quran, tilawah Quran. Apa fungsi tilawah Quran? Supaya bergetar hati itu. Allazina tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, kan kata Allah begitu kan? Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Pertanyaannya, saya udah baca berkali-kali, tapi kenapa juga nggak ada getaran-getarannya? Banyak sebab. Bisa jadi karena memang kerasnya hati itu, ya, atau bisa jadi juga suasananya tidak mendukung. Maka perlu Anda punya mihrab sendiri dalam rumah atau di tempat. Mihrab itu maksudnya apa? Kalau mihrab masjid kan kayak begini nih. Tapi mihrab kita itu ya ada tempat khusus, ada sejadah kita, ada kasihlah pagar batas sedikit, Anda ngobrol situ sama Allah. Tempat khusus Anda bertakorup. Bagus itu. Doa lebih cepat dikabulkan insya Allah. Mihrab itu. Tidak perlu tempat, berarti harus bikin bangunan khusus, enggak. Ya sajadah bentangkan, kasih pembatas, Anda sudah nyatakan ini mihrabnya saya. Nah, bagaimana Maryam alaihissalam itu kan punya mihrab sendiri. Ya, saking dahsyatnya mihrab itu Allah turunkan makanan dari langit, ya. Unik tuh makanannya. Buah-buahan yang tidak lagi musim tapi Allah kirim. Kan gitu kisahnya dari surat Maryam itu. Ya. Jadi pertama itu mulai dari situ. Ya, kita mulai interogasi terus sekalian. Ini penyakit hatiku ini apa? Ya. Mulailah dari penyebabnya apa? Penyebabnya adalah semua pelanggaran syariat yang kita kerjakan itu pasti akan membuat hati kita bermasalah cepat atau lambat, sedikit demi sedikit, pasti. Contoh nih, banyak ngomong itu penyakit, apalagi ngomong nggak bermanfaat. Ya, banyak ngomong itu penyakit. Ngomong aja terus kerjaan. Ya, nggak penting ngomong aja terus. Ya, ibu-ibu nih, makanya kalau ketemu dengan teman-teman yang obrolannya, jadi mulai kita filter obrolannya nggak bermanfaat, stop, nggak usah bergabung di situ, cari obrolan yang lebih bermanfaat. Mulai itu masuk. Makanya beberapa sebab penyakit lemahnya iman atau hati, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu adalah salah satunya apa? Tadi kan banyak makan obatnya apa? Puasa. Banyak ngomong, banyak zikir saja. Maka Nabi Zakaria alaihissalam waktu minta tanda, ya Allah, apa tanda bahwa istriku sudah hamil? Apa jawaban Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Kau tidak bisa ngomong kecuali berzikir. Dia ngomong sama kaumnya kan, kata Nabi Zakaria, kalau nanti aku tidak bisa ngomong apa-apa lagi, kata Nabi Zakaria, dan cuma bisa berzikir, berarti istriku sedang hamil. Dan kalau Anda pelajari nih ibu-ibu nih, ya, subhanallah ya, kita lihat pelajaran hamil itu dalam Al-Quran, sebagian besar yang saya ketahui hamil dalam Quran itu hamilnya abnormal semua. Abnormal. Kenapa abnormal? Nabi Zakaria dengan istrinya umurnya kalau nggak salah sekitar 80-90 tahun. Beliau juga sudah usia sekitar 90-100 tahun seingat saya. Udah nggak normal kan? Tapi bisa. Ya, Maryam sama Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam juga sama, sudah menopause. Jadi bab tentang hamil itu bukan bab urusannya kita. Makanya kalau baca kitab-kitab ulama zaman dulu, ya, itu ada yang dalam kandungan tuh lebih setahun, Bu. Ada. Keluar sudah pakai gigi. Ada. Saya pernah dapat kitabnya itu. Tapi jadi ulama. Ya, maka mengeluarkan janin, ya, bayi itu dari kandungan itu bukan karena kekuatan kita. Kalau Al-Quran mengatakan apa? Itu urusannya Allah mengeluarkan dari perutnya, benar kan? Maka jangan panik, minta sama Allah, ya Allah keluarkan kalau sudah waktunya. Apalagi waktu hamil itu kan bayi ngerekam. Nah, ini pelajaran lagi nih. Karena sekarang katanya bab tentang hutang pengasuhan, luka pengasuhan kan gitu. Maka waktu hamil itu ibu-ibu jangan banyak hal nggak penting dipikirin, jangan emosinya itu nggak terjaga.
Maka disuruh apain? Banyak diam, banyak zikir, banyak kebaik-baikan, sedekah segala macam. Supaya apa? Janin itu seperti waktu di dalam kandungan itu seperti piringan CD itu loh, dia ngerekam apa yang dirasakan oleh emaknya, ya, maka dia akan rekam itu. Maknya sedih dia tahu, maknya bahagia dia tahu, maknya lagi dicaci, dihina dia tahu. Maka anak misalkan sang ibu dicaci, misalkan dihina, dimaki oleh nggak tahu oleh siapa gitu ya, maka anak itu ngerekam. Maka hati-hati dengan kalimat, apalagi waktu hamil, ya. Termasuk juga kalau lagi pengen apa, kalau bisa fasilitasi aja. Bahasa kita namanya apa? Ngidam. Ya, asal jangan ngidamnya logam mulia aja. Ya, ngidam rujak nggak apa-apalah. Fasilitasi aja, kayak keinginan itu ya. Nah, udah 1:30, belum ada setengah materi. Oke ya, jadi bagaimana cara kita memperbaiki hati itu Bapak sekalian? Maka jawabannya, perbanyaklah ibadah. Apa aja, zikirnya dibanyakin, tilawahnya dibanyakin, sodakohnya dibanyakin. Jadi semua ibadah itu pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam diri seseorang. Itulah yang nanti perlahan-lahan akan mengikis penyakit hati kita. Kenapa? Karena lama-lama tauhidnya akan kokoh. Kalau sudah sampai tauhidnya akan kokoh, gak banyak lagi permintaannya. Hatta itu waktu sakit, Anda bacalah doa-doa para nabi itu kalau mereka lagi kesulitan, adakah permintaan? Gak ada. Gak ada permintaannya. Nabi Yunus alaihissalam waktu sakit atau waktu dalam perut ikan besar itu, apa doanya? Ada permintaan gak? Ya Allah, keluarkan aku dari perut ikan ini. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia sudah punya kekuatan hubungan yang baik sama Allah. Sehingga apa? Kalimat tauhid itu saja sudah cukup membuat Allah akhirnya menurunkan pertolongannya. Kita bisa contoh sebenarnya, tidak masalah, bisa kok. Asal apa? Jaga hubungan dengan Allah. Jangan bikin dosa. Kata Nabi itu hati kita itu putih aslinya. Dosa titik hitam, dosa titik. Akhirnya lama-lama hatinya hitam, kelam, kata Rasulullah SAW. Nabi Ayub alaihissalam doanya apa? Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sakit. Cuman ngomong itu doang. Ada permintaan? Ada. Ada. Allah yang kasih sakit, ya kan? Allah yang kasih sakit. Apa Allah nggak tahu? Apa maksudnya Nabi Ayub ngomong ke Allah, ya Allah aku ini sakit. Lah sakitnya Allah yang kasih. Tapi itulah bentuk kemanjaannya seorang nabi kepada Allah. Itulah maksudnya. Manja, bermanja-manja sama Allah. Nabi juga mengajarkan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, ya. Dalam keadaan genting dan bingung, Nabi itu membaca doa, ya. Doanya isinya apa? La ilahul alimul azim, la ilahu rabbul arsyil azim, la ilaha illa rabbus samawati wal rabbul arsyil karim. Itu kan doanya. Asma Allah semua disebut. Ya. Itulah tanda si hati ini sudah mulai terkonek dengan Allah. Jadi urusan penyakit itu sebenarnya gampang, beneran gampang, susah, bukan sulit yang kita bayangkan sebenarnya. Ya. Karena bisa jadi, nah lihat nih. Berarti tadi nih makanan ruhnya kan dapatkan. Makanan ruh itu berarti apa? Syariat-syariat kita itu kerjakan dengan benar. Pahami makosidnya. Pergi umroh harus tahu dulu umroh itu buat apa. Makosidnya umroh itu apa? Haji itu apa? Jangan sekedar umroh, pergi umroh, foto-foto depan Ka'bah, depan Multazam, cenganges-cengenges, pahala umroh pun dapat. Enggak. Sekarang nih haji-haji yang bisa berangkat itu, Bu, Pak, kalau saya saran, semakin banyak amal solehnya kita yang kita sembunyikan, semakin aman. Serius. Karena iblis itu paling pandai menggoda kita. Contoh nih, wah berangkat haji furoda tahun ini, foto lagi di gitulah. Masuk setan, riaknya muncul, selesai semua sudah. 600 juta. Paham maksudnya ya? Ngapain, gak ada gunanya. Biar Allah yang tahu sajalah. Gitu loh. Apalagi amal-amal yang mengeluarkan uang cukup banyak. Gak ada gunanya. Ya.
Ya biarin travelnya aja yang share-share, kita nggak usah. Yang penting bisa umroh. Ya, saya kemarin bertemu dengan salah satu ulama, masya Allah. Ya, kalau saya sebutin tahu lah bapak ibu namanya. Ini masya Allah berkahnya ngurus syariat, dia bilang. Jadi beliau ini ahli dalam bidang ekonomi. Ya, S1, S2, S3-nya, masya Allah. Pokoknya ilmunya luar biasa lah. Dan dia menjadi salah satu anggota World Islamic Bank gitulah, Bank Islam Dunia lah gitu. Anda tahu umrohnya sudah berapa? 200 kali lebih. 200 kali. Bagaimana gak umroh? Tiap 3 bulan rapat di Mekah. Rapat dengan Dewan Syariah sedunia itu. Coba. Haji tiap tahun. Dia bilang ini berkah ngurus syariat, dia bilang. Ngurus urusannya umat, dia bilang. Masya Allah ya. Ya. Makanya tadi ya, syariat itu ya, perintah-perintah Allah tuh kalau kita kerjakan itu pasti membahagiakan, nggak mungkin nggak. Ya, jadi kalau kita masih merasa berat puasa Ramadan, berarti belum belum ngerti makosidnya. Kita masih berat, katakanlah sedekah, kita belum ngerti makosid sedekah itu apa. Ya, macam-macam tuh, kita belum ngerti macam-macam lah, tilawah segala macam. Nah, lagi-lagi itu semua akan menjadikan kita apa? Pada akhirnya akan menjadikan iman itu terbina dengan baik, tauhidnya terbina dengan baik. Sehingga nanti kalau apa? Kalau sakit ada masalah, gampang ngomongnya sama Allah. Ya Allah, ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu, kadang-kadang simpel, sederhana, tiba-tiba Allah selesaikan masalah dengan sangat mudah. Yang Allah butuhkan apa? Kepasrahan, ketawakalan, ikhtiarnya ya adalah, gak usah terlalu mengandalkan ikhtiar juga. Ikhtiar perlu, tapi kadang-kadang kita ini zaman sekarang justru malah ikhtiarnya yang kita angkat luar biasa, lupa dengan Allahnya. Dalam bab penyakit saya banyak menemukan orang kayak begini. Ya, kadang-kadang dibutuhkan apa? Sakitnya istri atau sakitnya suami itu kadang-kadang yang dibutuhkan pelukannya suami, pelukan istri, pernyataan cinta, pernyataan kasih sayang, pernyataan bahwa aku bahagia dengan dirimu sebagai suamiku atau istriku. Itu masya Allah obatnya luar biasa, obat luar biasa itu. Ya, nanti bapak-bapak pulang ini peluk lah istrinya itu. Ya, dibuat kayak malam pertama lah lagi. Ya, istrinya juga, pokoknya seru-seruan lah gitu kan. Makanya ini sedikit tips ya. Saya pernah satu hari itu sama seorang ya guru saya juga lah, seorang ustadz juga. Dia beliau ajak saya pergi ke toko. Ya, saya nggak usah sebut di mana lah. Yang jelas bukan di Indonesia. Terus dia ngapain kalau sekalian? Beli baju seksi buat istrinya. Woi, keren kan? Macam-macam dia beli tuh baju seksi. Wah mantap nih, saya bilang gitu kan. Dan ada seorang syekh juga pernah ngomong sama dia, sampai bingung syekh, karena syekhnya pun nggak pernah beliin. Nah, itu perlu. Jadi kalau anda lagi di rumah berdua gitu kan, ya sudahlah, ya selesaikanlah. Ya, tapi beliin dulu bajunya biar muncul lagi rasa cinta itu. Karena bisa jadi itu akan jadi, bukan bisa jadi, itu adalah obat cinta itu. Beneran. Cinta itu obat, Bu. Kasih sayang itu obat. Ya, kepedulian itu obat, menghargai itu obat. Ya, kita tuh kadang-kadang contoh begini. Lihat nih. Misalkan nih ada seorang bapak-bapak, ada seorang suami, dia kena darah tinggi. Dia datanglah ke ahli pengobatan terkenal, sudah dijelaskan begini dan obatnya begini dengan diagnosa yang boleh katakan tepatlah dan dia ahli sekali. Ya. Kalau bab secara akidah kita akan pakai di situ, kita pasang akidah di situ, maka kita akan muncul loh bahwa akan waktunya sembuh kalau Allah berkehendak sembuh. Oke. Tapi kalau babnya realita di lapangan, dalam kesehariannya si bapak atau suami tadi itu, katakanlah si ahli pengobatan ini kasih 3 macam obat herbal misalkan gitu lah ya. Udah jelas-jelas ini cocok lah obatnya gini kan. Tapi waktu ngasih itu, lihat. Waktu ngasih itu sang istri manyun, ngomelin suami, sudah tahu kayak begini masih juga wah gitu loh misalkan.
Suami tadi ketika makan itu kan terhina dia, tertindas dia, terzolimi dia, teraniaya dia. Ya gitu makanya sering saya bilang, ya guyon saya itu kadang-kadang ada orang ya, bapak-bapak makan emping 1 biji, 1 keping emping, habis itu naik asam uratnya 1 doang. Kenapa bisa muncul kayak begitu? Karena waktu, mungkin ini ilustrasi saja, waktu dia makan emping itu, istrinya bilang sudah tahu asam urat masih juga makan emping gitu. Maka empingnya tadi akan menjadi emping yang menindas sang suami, meskipun yang dimakan cuma 1. Kalau dalam bab tema pengobatan yang saya pelajarin, suami yang kena asam urat itu suami yang teraniaya. Sama juga kalau istri yang kena, itu suami yang atau istri atau suami yang teraniaya atau tertindas. Kalau dalam babnya kalau pakai urusannya emosi gitu kan. Baik, sampai sini ya. Jadi mulai tadi makosidnya, hadis Nabi SAW ya tentang kolbu tadi, obatnya apa, tek gitu. Ya, jadi nanti mulai sekarang Anda interogasi, Anda introspeksi kita semua. Ini penyakit hatiku apa? Jangan ini teruskan ke generasi berikutnya. Inilah yang namanya penyakit keturunan. Ya. Penyakit keturunan. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan seorang bapak-bapak dan ibunya, dengan istrinya. Kebetulan beliau ya pas lagi saya ada di kafe waktu itu, janjian. Kafenya nanti kapan-kapan boleh main, kafe JSR namanya, di Jati Asih. Nanti kapan-kapan main, itu di depan ada standnya itu. Ini nanti malam juga ada rombongan ibu-ibu dari Jambi. Ada 38 orang, mereka naik bus pergi tur masjid ke masjid. Nah, baguslah saya bilang. Lama itu perjalanannya, dari Jambi, Bandung, Jogja, nanti Jakarta. Nanti malam mereka sebelum masuk Merak mampir dulu ke kafe. Nah gitu. Saya senang, kenapa? Ya baguslah tur masjid ke masjid, nanti kalau bisa di masjid nanti cari ulamanya, kiainya, ya minta tausiah. Jadi perjalanan itu berkah gitu loh. Enggak cuma perjalanan biasa. Nah, bapak itu cerita bawa lab istrinya. Jadi ceritanya apa? Ceritanya adalah menurut hasil lab itu dan penjelasan yang menanganinya, ini harus dioperasi. Terus saya bilang sama bapaknya, Pak, saya bilang, menurut bapak istri bapak ini sakit nggak? Enggak. Lah kenapa dioperasi? Saya bilang operasi pun jantung, kata dia begitu. Oh ya, oke. Terus kenapa mau dioperasi? Ya nggak tahu. Ya sudah, kalau memang tidak perlu dioperasi ya sudah. Tapi itu serah bapak sih ya, menurut saya itu kan. Tapi saya pengen cari tahu dulu, saya bilang. Ngobrol sama dia. Singkat ceritanya, jadi dia cerita, bapak ini cerita bahwa dulu dia dididik banget sama bapaknya itu keras sekali. Pokoknya dimarahin lah, macam-macam lah, maki-maki gitu-gitulah ya. Sehingga itu apa ya? Harusnya sih menurut saya nggak boleh. Tapi itu akhirnya kayak nyambung ke rumah tangga sekarang. Akhirnya sama istrinya itu sering masalah gitu loh. Nah itu saya bilang babnya. Jadi saya bilang sama dia, istri bapak ini cuma butuh cinta, saya bilang. Butuh kasih sayang, butuh penghargaan, butuh kepedulian. Udah itu aja obatnya, beneran deh. Kan emang dari lab normal semua. Cuman dia sering mengeluh macam-macam tuh keluhan tuh, jantung yang berdebar gini gitu, mimpi buruk. Ini bukan jin, saya bilang, ini kurang pelukan. Nah gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti lagi berdebar-debar, peluklah suami ibu. Bapak-bapak juga peluk yang lama. Berapa lama? 20 detik. Menurut risetnya begitu. Ya. Itu akan mengalirkan ya hormon atau energi positif dalam diri kita kepada orang yang kita peluk. Jadi kalau mau meluk anak jangan kecepatan, lamain dikit tuh. Kalau bisa pakai stopwatch tuh, agak apa gitu. 20 detik. Ya, gitu ya. Obat hatinya tuh. Banyak sebenarnya, tapi itu saya kasihkan kaidahnya aja. Nah, baru kita masuk ke makanan. Kalau udah masuk itu sebenarnya bab tadi lah, makanan ruh. Makanan ruh itu sebenarnya adalah ibadah.
Ya, ibadah asal kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuannya, sehingga dia terasa nikmat seperti kita makan apel ini, itu poinnya. Ya, kita sering dengar kan riwayat di mana salah satu sahabat yang disebutkan itu terpanah, lalu dia minta dicabut panahnya waktu lagi sholat. Kita sering dengar riwayat itu kan. Kok bisa? Karena dia menikmati sholatnya itu. Urwah bin Zubair, ya, anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, itu pernah disebutkan dia mengalami satu sakit kaki yang harus dipotong. Terus kata dokternya apa? Kata dokternya, ini harus dikasih, zaman dulu kan nggak ada obat bius, harus minum khamar baru bisa dipotong itu supaya dia mabuk. Gitu loh. Zaman dulu kan nggak ada bius kayak sekarang. Dia bilang, wallah saya nggak mau. Dia bilang, nggak mau. Nah gini aja, solusinya gimana? Ini harus dipotong. Kalau dipotong menjalar ke atas. Oke, dia bilang. Apa yang dikerjakan? Subhanallah ya. Ini Urwah bin Zubair, salah satu tabi'in ini. Dia katakan begini. Oke, saya akan berzikir. Dia bilang, ketika kamu lihat wajahku memerah, potonglah kakiku saat zikir itu. Canggih ya, sakti nih orang. Tapi habis potong itu yang pingsan beliau. Tapi masya Allah kan, nggak masuk kamar kan, seperti itu. Ya. Jadi kenikmatannya makanan ruh ini harus kita rasakan, bahkan jauh lebih nikmat daripada makanan jasad. Itu poinnya. Tilawah harus nikmat, sholat harus nikmat, zikir harus nikmat. Lagi habis sholat itu baca subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil itu jangan cepat-cepat. Subhanallah, subhanallah, rasakan teh. Dia makanan. Allah. Apa manfaatnya? Setan yang muncul nanti itu. Ya. Karena zaman sekarang kan katanya setan-setan dan jin-jin itu kan lebih pintar. Ya, ketika ada orang baca perukiahnya nggak terlalu pintar dan terlalu jago, nah jinnya yang mengkoreksi, itu salah bacaan ayat kursinya, kata dia. Ada begitu. Coba tanya sama teman-teman perukiah, itu ada kayak begitu. Udah canggih dia. Gitu loh. Kalau zaman dulu nggak usah dirukiah. Kenapa nggak usah dirukiah? Subhanallah ya. Lihat kisahnya Imam Ahmad itu. Apa yang terjadi? Ada orang mengadu kepada beliau, rahimahullah, ya Imam Ahmad. Ada seorang yang kena sihir. Minta beliau datang, nggak usah. Bawa sendalku ini, pukulkan kepada orang yang kena sihir tadi. Pergi jin itu. Itu seorang tabi'in, ulama kan. Umar lebih sakti lagi. Kata Rasulullah apa? Umar tuh kalau ada dua lorong, Umar lewat lorong itu, setan akan milih, iblis akan milih lorong yang selainnya kan? Kan gitu hadisnya kan? Terus saking saktinya, bukan sakti sih, canggihnya, kuatnya itu akidahnya. Kalau sudah akidah itu tenang, masya Allah. Apa sudah kuat itu kita, apa yang mau dikhawatirkan? Tenang aja. Ya, semua begitu sudah ada ketetapannya Allah di sana. Ya, nah, sampai jam berapa ya? Oh, 5 menit lagi. Ini belum dibahas. Gimana kalau nggak ada pertanyaan? Kita bahas materi aja. Oke ya? Mas kan sampai jam 3-an lah kita kan, insyaallah ya. Kita ngomongin. Nah, lalu, ini saya tutup aja nih. 5 menit lagi. Jadi mulai sekarang tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pesannya ya, supaya penyakit keturunannya bisa dipotong. Jantung, kencing manis itu tampakan penyakit fisiknya, tapi sesungguhnya ada juga yang diturunkan dari orang tuanya kita. Nah kalau sekarang, kalau dalam bab rukyah merukyah, mereka sebutnya jin nasab. Ya juga ada sih, memang ada, kita akui memang ada. Cuman kalau saya gak usah langsung ke sana dulu. Ini bisa jadi makanan jiwanya yang kurang. Makanan jiwa itu dalam bentuk apa misalkan? Tadi cinta, kasih sayang. Termasuk juga misalkan istri itu kan dia suka jalan gitu kan. Ya kalau memang tidak melanggar syariat dan memang tidak ada fitnah untuk dia pergi jalan, izinkan saja jalan. Karena itu makanan buat dia. Ya, apalagi misalkan istrinya ekstrovert misalkan. Ya, yang sukanya keluar kan gitu loh. Suruh pergi jalan aja enggak apa-apa gitu loh. Ya. Nah,
Baru masuk ke bab tentang makanan jasadnya, ya. Jadi makanan jasad ini pun lagi-lagi kalau dia diiringi, ya, diiringi dengan apa? Diiringi dengan kecurigaan, paling banyak itu, ya. Maka kalau dia diiringi dengan kecurigaan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia tidak akan berperan, berfungsi, bermanfaat sebagaimana yang harusnya kita dapatkan datanya. Contoh nih, madu nih, ini madu. Sepanjang madunya benar, ya, sepanjang madunya benar. Madu yang benar tuh gimana taunya? Kalau saya membahasakan, rawinya jelas, sanadnya jelas, matannya jelas. Madu. Jadi ngambil dari mana dia, siapa yang ngambil, cara ngambilnya gimana, itu. Rawinya jelas, sanadnya jelas, matannya jelas. Jadi madu yang asli itu. Maka dia sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah apapun. Tapi zaman sekarang orang kan sudah luar biasa curiga nih sama dia nih. Minum madu nanti kena diabetes, minum juga enggak. Curiganya penuh sama ini. Jadi ketika dia minum madu 1 sendok makan, naik gula darah tinggi banget. Gara-gara apa? Curiga. Paham maksudnya? Tiap hari dia minum es teh manis. Teh manis, minum kopi segala macam. Enggak, dia bahas itu bisa bikin kencing manis atau penyakit-penyakit yang lain. Gitu loh, ya. Makanya makanan ini kayak begini pun kalau Anda makan, makanlah dengan tenang, makanlah tanpa curiga. Ini contoh nih, kunyit nih. Berapa banyak orang yang curiga sama dia? Curiga? Oh, ibu-ibu, kalau saya bahas ini pasti pertanyaan itu standar. Kunyit itu bikin rahim kering nggak? Itu aja bolak-balik. Saya kemarin ngisi di sebuah tempat, saya bilang, ada lain tanya, ini karena memang orang profesional. Dia tanya beginilah, bagaimana keamanannya mereka ini, kunyit, jahe, segala macam begini. Saya bilang, setahu saya di Indonesia, saya belum pernah baca di berita ada orang keracunan jahe. Nggak ada. Ada kan? Ada. Nggak ada orang keracunan apalah tadi kunyit, nggak ada. Yang ada apa? Kecurigaan terhadap mereka. Tak tahu saya. Long minumnya juga cuma sejempol, setelunjuk. Kunyit ini, mana kunyit tadi? Kunyit ini setahu saya nggak salah sih. Dosis maksimalnya sehari dan bisa menimbulkan efek tidak baik itu, seingat saya itu kalau Anda minum sehari itu 200 gram atau 2 kilo, banyak banget itu. Nih saya kasih lagi ilmunya. Ini ada bijinya kan? Biji apel ini ada sianida. Oke. Racun kan? Efeknya yang saya pernah baca itu baru bisa muncul kalau makannya 100. Jadi sekarang itu kita itu subhanallah, mereka ini pun dicurigai. Kalau saya minum air kelapa nanti kena ginjal nggak? Macam-macam. Padahal inilah yang Allah ciptakan, yang saya bilang bahan bakar tadi itu ya ini. Mereka ini. Ya bahan bakar pertama apa? Serat. Anda harus minum serat, makan serat. Nah, saya ajarin ilmunya. Supaya Anda paham gini. Ini ada nanas. Kita ini kan sekarang manusia modern ini kan sebagian besar dari kita ini Bapak Ibu sekalian ini kan kekurangan enzim. Enzimnya kurang. Enzim kurang malah minum obat buat enzim. Padahal kayak nanas kayak begini nih isinya kan enzim semua. Sebagian besar enzimnya itu ada pada bonggolnya. Bonggolnya dibuang. Piye gitu. Ini kan bonggolnya nih. Dia potong aja. Bonggolnya. Lagi Anda kurang enzim,
perutnya kurang enzim, nggak enak apa segala macam, ya ambil nih bonggolnya. Nah, caranya gimana? Kalau mau gulanya banyak, cari nanas yang matang banget, kan gulanya banyak tuh, ya. Kalau nggak mau gulanya banyak, cari nanas yang mengkel, bahkan kalau bisa masih hijau. Jadi gulanya nggak banyak, sehingga nanti Anda makan nanas, gula darah Anda pun nggak terlalu tinggi, meskipun itu nggak masalah. Ya, tapi bonggolnya ini Anda ambil dulu, potong tuh, tok 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 tok, makan bonggolnya, cocolin garam. Bagus buat enzim pencernaan. Mudah nggak? Mudah. Gitu ya. Nah, ini ilmunya. Nanas kayak begini, jadi buah-buahan kayak begini Bapak sekalian ya. Nanas ini aja yang saya ketahuin. Dia ini inti selnya, kandungan intinya. Nanas ini kan kalau anda kita bahasa kita kan dia makanan asli kan, real food bahasa kita kan. Dia real food, makanan asli Allah ciptakan. Tapi intinya saja cuma 30% intinya sel. Artinya kalau anda makan nanas, sisanya tuh apa? Ya serat, air, apa gitulah. Intinya cuma 30%. Yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian apa sebenarnya? Yang saya mau kasih tahu, ini makanan asli saja cuma 30% inti atau nyawanya. Gimana kalau makanan olahan? Masih ada nyawa nggak? Ada. Itu maksudnya. Jadi makanan-makanan olahan itu hampir-hampir udah nggak ada nyawanya lagi, karena sudah diolah kan. Ya. Sedangkan makanan kayak begini saja itu tidak 100%, ya, kecuali satu. Kalau yang saya dapatkan itu kata guru saya itu dia mengatakan, berarti ada dong buah yang semua bagiannya itu inti selnya. Ya, dia bilang ada. Dia bilang, apa itu? Kurma. Nggak ada kurma sih. Jadi kurma itu semua bagiannya inti sel, termasuk biji-bijinya itu. Bahkan banyak dari makanan itu Bapak sekalian atau mungkin buah ya, itu inti selnya itu ada di dalam biji. Jelas ya? Jadi kalau Anda makan mangga itu aslinya kalau bisa dimakan bijinya makan. Kalau bisa. Ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Artinya kalau Anda makan dagingnya saja tidak sampai 100%. Gitu loh maksudnya. Ya, biji mangga tahu ya? Bukan yang keras itu, bukan, yang bijinya itu di dalamnya itu loh. Itu maksudnya. Itu ada sepet-sepetnya itu. Jadi kalau makan durian, kan orang Jawa dulu kan makan itu ke beton apa namanya kalau nangka itu kan. Itu dimakan karena intinya di situ. Ya. Jadi kalau makanya bab ini kalau diteruskan, maka kalau Anda beli buah, belilah buah yang ada biji. Karena intinya di situ. Ah gitu. Nyawanya itu di situ. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan gini kan, dia bilang saya mau hidup sehat. Pergilah beli dia jus kemasan di toko. Ya. Kenapa? Mau kasih surat lagi? Nanti dimarahin jemaah. Dia pergilah beli jus di toko, ya. Apa kayak sirup apa gitu kan? Itu kira-kira masih ada nyawanya nggak? Jadi kalau Anda ini bahan baku kita nih mau tiap hari, tubuh kita nih mau berisi, maka makanlah real food tiap hari. Bahasa real food itu sederhana. Semua yang Allah ciptakan tumbuh di tanah yang kita kupas, itulah real food. Itulah. Ini kan kupas atau kita petik asli. Anda udah tahu kok aslinya. Jadi sekarang kalau saya sekarang jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, misalkan seorang itu makan nasi goreng misalkan. Nasi goreng satu piring. Ya. Misal. Ada temannya kerupuk. Ya ada kerupuk kan? Terus ada temannya lagi bakwan. Ya. Terus habis itu haus, minumnya teh manis. Coba lihat, kita urai sedikit. Misal ini nasi goreng.
Nasinya gula, karbohidrat kan. Tepung kerupuknya gula lagi. Bakwannya gula lagi. Minumnya gula lagi. Makanya habis makan lemot, ngantuk. Jadi yang paling banyak serat di nasi goreng itu apa? Acarnya. Betul? Sama satu sayuran yang sering kita kecewakan dia. Daun selada. Selada gak sih? Yang hijau-hijau itu buat hiasan. Nasibmu. Padahal sumber seratnya di dia. Jadi kalau sekarang Anda mau makan nasi goreng, saya kasih ajar cara makan nasi goreng yang sehat. Mau? Gak usah. Nasinya 2 sendok saja. Masih protes kan? Tuh, curiga sama saya kan? Mau terusin gak nih? Nah, jangan protes, diam, tenang, kalem. Jaga hati. Nasinya 2 sendok aja. Telurnya 2. Woi, itu yang benar. Telurnya 2 ya, atau 3 lah. Acarnya dibanyakin, daun selada ya. Seladanya ya 5 lembar lah. Itu dijamin tidak ngantuk, beneran. Telurnya rebus. Jangan digoreng. Coba nih cobain. Dijamin nggak ngantuk. Anda nggak apa namanya ya, nggak ketimpa gula yang berlebihan gara-gara makan itu, ya. Nah, makanya caranya apa? Bagaimana caranya kita supaya gula kita itu nggak terlalu naik setelah kita mengkonsumsi kayak begituan? Ya tentunya mengurangi makanan tadi. Jadi kalau sekarang Anda mau sehat, nah saya kasih resepnya secara fisik ya. Tadi kan ruhnya sudah. Tapi kerjain ya. Agak kurang yakin saya. Beneran kerjain ya? Oke. Bismillah. Allah saksinya. Jadi kalau kita latihan dulu, seminggu aja dulu, gak usah lama-lama. Dalam seminggu ini Bapak sekalian, ya, yang pertama, Anda tidak mengkonsumsi atau mengurangilah, sisa cuman 20% lah. Semua produk yang menggunakan tepung terigu, gak usah komen, diam aja. Ya. Semua produk yang menggunakan tepung terigu selama 1 pekan ke depan gak Anda makan atau 20% aja. Berarti kalau Anda makan bakwan, cari bakwan rebus. Kata teman saya, dok, hidup tuh cuma persepsi, dia bilang. Gorengan itu sebenarnya bakwan itu adalah ya tepung yang direbus dengan minyak goreng, dia bilang. Iya. Boleh juga saya bilang. 1 ya. Jadi dalam 1 pekan ke depan tidak ada tepung terigu di antara engkau dan dirinya. Aku dan kalian. Jadi saya tes dulu nih. Berarti makan kue nggak boleh dong? Masuk nggak babnya kue? Masuk. Roti? Masuk. Makanya, ini saya promo dikit. Kita bikin tuh. Saya bikin roti tanpa terigu, tanpa gandum, pakainya mokaf. Mokaf itu tepung singkong, pakai tepung sagu aren, tepung sorghum, sama tepung mata beras. Hasilnya enak ternyata. Bisa. Saya suka banana cake. Itu bahasanya orang sono. Bahasa kita kue pisang. Kue pisang saya suka. Cuma kue pisang kan biasanya pakai gula kan. Pakai gula, pakai terigu, pakai macam-macam gitu kan. Nah, kita bikin tuh kue pisang. Masya Allah, ternyata bisa. Dengan 4 tepung tadi itu. Bisa. Ya. Jadi selama seminggu ke depan, Allah saksinya hari ini Anda mengurangi makan terigu. Ya, siap? Udah mulai kurang suaranya. Udah ketahuan. Gimana mau berjuang di jalan Allah, ngurangi terigu aja susah. Saya tidak mengharamkan ya, bukan bab saya mengharamkan, tidak boleh. Pertama itu. Yang kedua, catat baik-baik. Selama seminggu ke depan, 1 pekan ke depan, Anda tidak mengkonsumsi gula pasir sama sekali. Dokter, saya butuh gula, gitu kan.
Kita kan butuh karbohidrat. Nah, saya ajarin ilmunya. Ini kan karbohidrat, gula juga. Ini gula. Ini gula. Buah-buahan itu kan karbohidrat. Itu. Ada masalah, makan aja mereka. Anda butuh karbohidrat, ini karbohidrat. Ada fruktosanya, ada glukosanya, komplit osa-osanya itu. Yang kedua. Siap? Udah mulai lemet. Saya sudah menduga. Kenapa? Orang kau udah jelas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tidak mudah. Langsung bisikan muncul. Hai, gimana nanti malam kita makan? Nah, gitu kan. Was-was muncul kan. Nanti kalau nggak makan. Nah, ini berikutnya nih. Lama seminggu ke depan. Gak usah makan nasi. Dokter, nanti kami lapar loh. Nah, gitu kan. Kami masih orang Indonesia, sama lah. Kita kan harus makan nasi. Anda makan nasi kan butuh karbohidrat. Nah, masalahnya nasi itu, beras putih itu sudah habis seratnya. Seratnya sudah boleh dibilang tuh miskin, bahkan defisit, nggak ada seratnya. Maka Anda ganti dengan apa? Jenis karbohidrat lain. Umbi-umbian bisa, ubi singkong, ubi jalar, cilembu. Nah, maka nanti kapan-kapan kalau mampir ke kafe, nanti Dato di depan apa enggak? Kayaknya nggak dibawa sama mereka. Di kafe saya itu di situ kita bikin ubi cilembu. Ubi cilembunya kita goreng, pakai minyak kelapa, digoreng sama kulit-kulitnya. Ternyata enak kulitnya ubi itu. Ya, nanti kapan-kapan cobain. Kalau mau mampir. Kalau nggak bikin di rumah juga nggak apa-apa. Ya, itu. Sudah berapa? Yang pertama tadi apa? Tes dulu nih. Tepung, gula, nasi. Berarti dokter mengajarkan tidak makan karbohidrat? Enggak, tetap makan, cuma cari yang berserat gitu loh. Tapi karbohidratnya dikurangi. Berarti dibanyakin apa? Proteinnya sama sayurnya. Jadi nanti kalau Anda makan satu piring itu, nasinya nggak usah banyak-banyak, banyakin tahu tempe sama sayurnya. Berarti karbo itu kapan kita makannya? Kalau perlu Anda makan. Kalau nggak perlu nggak usah makan. Kenapa? Kita sudah terlalu banyak makan karbo. Beneran. Tadi saya jelaskan nasi goreng, ya contohnya gitu kan. Kebanyakan karbo. Apalagi karbohidrat kalau tidak terpakai dia akan diubah tubuh menjadi lemak. Tanda-tandanya berlemak atau kita punya tabungan lemak yang cukup banyak apa? Pegang aja pinggangnya. Kalau pinggangnya banyak lipetan, sini banyak lipetan, berarti banyak tabungan. Makanya harus dicairkan tabungannya itu, ya. Bagi laki-laki, tabungan lemak itu tidak sehat, tidak bagus. Kenapa? Dia akan mengubah hormon laki-lakinya menjadi hormon perempuan. Jadi laki-lakinya berarti jadi perempuan? Enggak. Jadi nanti rujulahnya dia nggak dapat, berkurang. Ini benar loh. Makanya mohon maaf ya kalau kita mau dapatkan, kan kalau bahasa Al-Quran itu kan ar-rijal qawwamu 'alan nisa. Qawam itu adalah pemimpin, itu bahasa kitanya, tapi lebih dalam dari itu sebenarnya juga bisa diartikan. Baru bisa dapat kalau dia menjadi sosok rijal, rujulah. Nah gitu. Makanya Al-Quran itu menggambarkan laki-laki itu dengan dua kalimat, zukurah dan rujulah. Zukuro itu laki-laki yang jenis kelaminnya laki-laki doang, tapi rijalnya, sosok jantannya laki-lakinya itu nggak dapet. Makanya saya nggak habis pikir itu kalau ngelihat yang Korea-Korea itu, geli gue. Putih gitu kan, bibirnya merah, ya apa laki-laki kayak begini? Laki-laki, Masya Allah. Bu, ini saya senanya Bu. Anda kalau jatuh cinta pada laki-laki karena tampangnya, jangan jawab dulu, karena tampangnya, hartanya, jabatannya, atau karena sosok dia yang punya karisma. Karisma. Perempuan tuh dicari itu, rujulahnya itu di situ. Ya. Jadi jadi laki-laki itu beneran laki-laki. Ya, jangan laki-laki yang gak jelas. Dan zaman pun sekarang memfasilitasi itu. Dulu zaman Mitsubishi Kuda, Kijang Jantan. Sekarang Xenia, Agia.
Alia, semua nama perempuan. Guyonannya begitu. Ya, laki-laki, gitu ya. Nah, bapak-bapak nih, bagaimana cara melatihnya? Gampang, saya kasih. Jam berapa ya? 2:30 sudah. Insya Allah. Terus ya, sampai jam maghrib ya. Masya Allah, ente puas, ane lemas. Jadi subhanallah. Tadi ngomong apa tadi? Lupa saya. Hah? Rizal. Nah, bapak nih, saya kasih resep. Tiap hari kerjain ini. Siap? Beneran ya? Tiap hari Anda nggak usah banyak-banyak olahraganya. Squat aja. Squat. Squat tuh gimana? Tahu squat? Masa saya praktekin? Nggak apa saya praktekin ya. Tapi janji praktekin ya. Di rumah. Berapa kali sehari minimal? 20 kali sehari. Tiap hari kerjain. Supaya Anda testosteronnya makin beradab. Makin bagus. Squat tuh begini. Anda pegang beban lah ya. Pegang beban. Apa kayak, jangan istri dipegang. Ini boleh, atau yang 600 mili juga boleh. Pegang di depan begini. Anda turun 20 kali. Ya, nanti sini panas nih. Itu nanti mulai tuh dapat testosteronnya, ininya makin kuat, sehingga nanti istri bahagia. Gitu ya. Mau ini lebih berat lagi boleh, Anda ambil yang berapa kilo, 5 kilo, 10 kilo, Anda begini juga boleh. Gitu. 20 kali, nggak usah banyak-banyak. Ya. Semakin banyak, ya makin bagus. Pegel nggak? Pasti pegel. Tenang aja. Ya, memang itu yang dicari. Berarti kalau ibu-ibu boleh nggak ngerjain? Boleh. Apalagi yang tadi pagi saya share di IG itu gerakan-gerakan sederhana banget, paling 7 menit tuh. Ya, push up segala macam. Ya, karena butuh itu kita. Ya, gerak. Ya. Itu. Berarti ya, bab pertamanya, tema pertamanya, 3 tadi kan, terakhir. Belum selesai hukumannya. Bukan hukuman sih. Belum selesai. Yang terakhir apa? Minyak goreng. Minyak goreng. Berarti itu dokter tidak menyarankan digoreng. Nggak apa-apa. Dokter, saya pakai minyak goreng nggak, pakai di rumah, minyak kelapa aja. Ya. Berarti kalau nggak digoreng bisa diapain? Kukus, rebus, atau mungkin dipanggang kan bisa. Ini judulnya latihan, ya. Lagi-lagi Anda akan merasakan ini sebagai satu beban kalau Anda tidak tahu manfaatnya. Tapi banyak orang yang mengerjakan ini tuh, subhanallah ya. Sakit dengkulnya hilang, badan makin fit, banyak. Itu saya bilang mudah sebenarnya kalau kita mau. Ya. Jadi berapa tadi? 4. Mulai malam ini. Janji ya? Janji. Saya aja dari pagi belum makan ini. Emang sengaja nggak makan. Karena tubuh kita tuh kalau kita biasakan kita berkomunikasi sama mereka, ya nanti makannya kalau lapar aja. Nah, gitu. Anteng dia. Ya, kalau lapar makan, kalau nggak lapar nggak usah makan. Makanya kenapa banyak orang zaman sekarang pada obesitas, badannya gede-gede. Kenapa? Kebanyakan makan. Udah titik gitu aja. Nggak lapar makannya sudahlah double ya. Ya, jadi kalau sekarang saya tes nih. Apa tesnya? Tesnya berarti kalau misalkan Anda makan pizza. Pizza itu masuk makanan sehat nggak? Iya makanan, tapi kalau bilang sehat sih enggak lah. Kenapa nggak sehat? Sudah mulai paham ya? Nah itu ilmunya. Gitu. Berarti kalau saya mau bikin roti, boleh nggak? Boleh. Coba cari roti yang ada serat, yang tidak pakai gula pasir. Nah gitu. Jadi otak kita kan mikir, berarti kalau kita nggak makan nasi putih, bisa pakai nasi apa? Banyak, merah, putih, coklat, ada, hitam. Kalau nggak makan nasi, nggak apa-apa juga. Yang penting makan karbo. Kalau memang butuh karbo, singkong, jagung, karbo.
Ya, itu. Minum dulu. Berarti sudah nih 4 nih dikurangin. Stop kalau boleh. Ya. Selanjutnya apa? Masukin serat. Masukin serat. Serat itu Bapak Ibu bisa dapatkan di mana? Paling gampang buah dan sayur. Udah itu aja deh. Jadi dalam bab menu makanan tiap hari masukin buah dan sayur. Kalau Anda tanya sama saya, dokter buahnya paling suka apa? Saya nggak usah jawab. Buah lokal aja. Saya paling suka manggis. Kenapa saya suka manggis? Karena manggis nggak disemprot-semprot. Betul? Manggis kan tumbuhnya alami aja. Capek dia nyemprot ke atas. Ya itu masih masuk buah yang kalau saya sebutnya itu clean fruit, buah bersih itu. Bersih maksudnya apa? Nggak ada pestisida, nggak ada apa, kan tumbuhnya alami organik aja tuh. Makanya tadi sebenarnya hari ini saya mau bawa mangga. Saya baru dikirimi mangga dari sahabat saya dari Jawa Timur, namanya mangga podang. Mangga podang ini di Jawa Timur, di Kediri terutama, itu mangganya tumbuh alami aja. Ya, nggak kayak zaman sekarang mangga. Anda beli mangga harum manis di toko buah, udah karbitan semua itu, sebagian besar. Makanya rasanya agak-agak berantakan. Ini mangga ini buka dia punya kotak itu, dikasih kotak besar itu kan. Terus cium aromanya. Bayangin aja lah dulu ya. Itu aslinya mangga itu. Ya. Seperti itu ya sekalian ya. Nah, buah-buahan berarti buah-buah ini buah dan serat itu masuk menu wajib ya Anda tiap hari. Kapan dimakannya? Sebelum Anda makan. Sebelum Anda makan berarti kita sehari berarti makan berapa kali? Tergantung kebutuhan. Nggak ada ceritanya sebenarnya saya pahami juga tidak ada namanya makan 3 kali sehari. Kalau makan, kalau perlu makan, nggak perlu nggak usah makan. Itu ya. Makan 3 kali sehari, kalau satu hari 1 kali makan itu subhanallah ya. 1 piring berapa banyak kelebihan kalori kita. Gitu ya. Nah, buah dan serat. Ya. Makanya saya pesan ke DKM nih. Kasihan tuh para ustadz itu kalau ngisinya malam hari, habis malam dikasih makan. Betul lah, kasihan loh. Sudah capek mereka tuh ngomong, masih juga dikasih karbohidrat kayak begituan. Ya, akan cari bagaimana caranya supaya ustadznya jangan terlalu banyak beban apa? Beban gula. Ya, kasihan mereka. Ya, makan nasi mandi, biryani, kebuli, wis, komplit sudah. Habis itu ngapain? Tidur. Sudahlah, mengendap semua itu. Berarti buah dan sayur itu masuk bab serat ya. Nah, yang kedua apa yang berikutnya apa yang saya mau share kepada Bapak sekalian? Tadi serat tadi termasuk ini. Ini jangan dimakan cuma Ramadan doang. Rumput laut. Ini Pak Bu, subhanallah ya. Dia banyak sekali mineralnya ini. Jadi bapak-bapak nih yang dengkul-dengkulnya sakit makan ini. Ya. Kasih cendol boleh nggak? Cendol itu bagus nggak? Bagus karena tepung beras kan. Aslinya cendol. Cendol zaman dulu tepung beras tahu saya. Nggak tahu cendol zaman sekarang. Ya, kayak gini kan kasih cincaunya yang hijau. Ya, kalau cincau yang sekarang tuh kalau supermarket itu sudah pakai macam-macam lah. Tapi kalau dipakai orang aring nggak apa-apa sih. Ya, ini akan jadi makanan buat tulang dan pencernaan atau serat. Caranya gimana? Ya contohnya beginilah misalkan. Ini rumput lautnya gitu kan. Ya Anda potong-potong gitu. Lalu nanti tambahkan dengan kolang-kaling. Tambahin kolang-kaling. Terus tambahin apa lagi? Lidah buaya kalau ada. Kalau nggak sama siapa tadi? Siapa namanya? Apa tadi ya? Cincau ya, cincau, lidah buaya, kolang-kaling, rumput laut, ya, terus kasih madu, ya, udah makan. Bagus buat sumber serat, buat tulang, buat pencernaan, buat otak, buat jantung. Nah itu, gampang kan? Gampang.
Asal jangan kasih sirup. Saya itu mimpi, kalau bahasanya itu majelis tamanu itu berkhayal. Suatu hari kelak masjid-masjid itu takjilnya sehat-sehat. Ngarepinnya begitu. Kalau nggak sehat-sehat juga, saya aja bikin masjid, nanti saya bikin takjil sehat. Jadi orang sehat kan lama-lama kan, gara-gara membiasakan dengan yang sehat. Berarti itu serat ya. Nah, apalagi yang kita bisa konsumsi, tapi tidak mesti tiap hari. Ini juga nih, ini juga boleh. Ini kelapa. Kelapa ini juga salah satu pembersih racun yang bagus. Ya, ini kelapa tua. Ini enggak wah hijau ini Pak, coklat. Kelapa tua. Kalau yang kemarin baca tulisan saya itu ya ini dagingnya ini, tapi ini belum tua banget sih ini. Boleh kelapa tua yang buat santan itu. Nah itu jumber serat juga tuh, nanti bapak-bapak supaya jantungnya sehat makan tuh kelapa. Berapa banyak? 1/4 aja kelapa tua yang buat santan itu. Nah itu dimakan 1/4 sehari, nanti BAB-nya lancar tuh. Ya. Saya sudah tahu Anda mau ngomong apa. Kremian kan? Dosa lu memfitnah kelapa. Sembarangan. Apa? Ya kelapa tua itu airnya jangan dibuang ibu, minum. Ya. Jangan buat cuci tangan itu airnya. Airnya kelapa tua itu jauh lebih baik daripada air isotonik yang mahal-mahal supermarket itu. Subhanallah, ya dibuang. Ya. Bumbungnya nggak ada yang jual air kelapa, dan jeruk kelapa kan nanti gara-gara tahu begini dihargain sama dia. Bisa kan dibuang-buang tuh. 1.000 dapat banyak tuh. Minum tuh. Ya, buat apa itu? Wah, masya Allah ya. Banyak tuh penelitian tentang itu, baca aja. Buat rehidrasi, buat vitamin, mineral, ya. Apalagi Anda tambahkan dengan apa namanya madu. Ya, nah, saya kasih resep nih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau lagi badannya tidak berstamina, lagi nggak fit, nggak enak gitu kan. Nah, ini ambillah Anda kelapa kayak ini, boleh kelapa tua, ya boleh kelapa gini lah, muda boleh, tua boleh. Anda masukin madu di dalamnya, diaduk-aduk, tunggu bentar, ya. Lalu setelah mungkin 5-10 menit lah gitu kan, kelapa ini Anda minum, ya iyalah. Terus diminum, setelah minum atau sebelum minum itu Anda makan telur ayam. Ayam apa? Ayam kampung boleh, ayam kampung lebih bagus lah kalau ada, ya. Karena ayam kampung itu dia bertelur tidak atas permintaan. Ya nggak sih? Jadi ayam kampung itu kan ayam bertelur suka-suka dia aja kan, nggak dipaksa bertelur, kayak gitu loh. Nah pakai ayam kampung 2 atau 3 minum, wow stamina dapat tuh. Minum ini, makan kurma 3 ya, tapi campur madu 2 atau 3 kurma sama telur. Ini cobain, cos. Telurnya direbus boleh, mentah juga boleh. Ya asal dibersihkan ya, pastikan bersih biar nanti nggak kena yang najis-najisnya itu. Nah ini juga bagus, jadi jadwalkan minum ini ya, buat bersih-bersih ginjal, bersih-bersih apa. Ini juga air yang sebenarnya juga sangat baik untuk muatin tulang sebenarnya, karena kaliumnya, magnesiumnya juga bagus, supaya dia dapat power lagi. Dulu pernah saya ajarin sebenarnya, jadi kayak air kelapa gini di blender sama kurma, tapi kurma jangan banyak-banyak, 2-3 aja. Ya, itu bisa insyaallah ya. Jadi ada serat tadi, buah, sayur ya, masukin tuh menu. Nanti Anda akan melihat keajaiban, tubuh kita tuh bisa ngereparasi dirinya sendiri. Coba aja. Apalagi buah-buahan yang Anda makan itu dimakan sama biji-bijinya, itu seratnya tinggi tuh. Contoh kalau saya makan manggis biasa sama bijinya, tapi bijinya saya nggak kunyah, telan aja, dia hancur nanti. Tapi kalau mau ngerasain
ya biji enggak pahit kok biji manggis tuh. Anda blender aja, blender sama ya air sedikit, buang manggis itu nanti bijinya bagus ya. Tapi blender jangan sering-sering ya, jangan sering-sering ngeblender atau ngejus buah-buahan. Gulanya nanti naik. Jadi buah-buahan itu bagusnya dimakan. Ya. Itu yang pertama, buah dan sayuran. Kemudian tadi ada rumput laut segala macam. Nah yang berikutnya apa? Nah ini kunci berikutnya. Ini banyak nih di sini nih makanan-makanan yang difermentasi. Ini kan tauco. Tauco ini kan difermentasi kan. Bagus nggak? Bagus. Jadi menu makan Anda itu kalau bisa tiap hari ada sesuatu yang fermentasi yang Anda makan. Bisa tauco, kalau Jepang punya kan miso. Nih. Atau kalau Korea punya kimchi. Jadi orang Korea itu mau makan apapun pasti ada ini. Kimchinya. Bagus buat apa? Banyak ya manfaatnya, buat serat segala macam, mencegah gula tinggi juga ya. Nah, itu masuk dalam list makanan Anda tiap hari. Ya. Kalau enggak apa? Anda boleh konsumsi yang satu lagi yang juga sangat baik dikonsumsi sebelum Anda makan yang mungkin tinggi gula. Itu adalah cuka. Cuka apel boleh, cuka madu boleh. Gak tahu di depan ada apa enggak tuh, kayaknya ada di toko saya di depan. Itu cuka, ya. Bagaimana caranya lagi untuk mengatasi gula tadi supaya nggak terlalu tinggi kalau kita makan, terutama makan makanan yang tinggi gula? Makan sayur, udah jelaskan. Sayur buat itu dimakan sebelum. Jadi cara makannya sebelum. Ya, jangan makan buah, bukan jangan makan sih, lebih baik buah itu jangan dimakan setelah kita makan berat. Ya, dimakannya sebelum makan. Ya, gitu. Indonesia punya apa? Punya ini, tempe. Ini kan fermentasi kan, pakai ragi kan. Ya, ini juga bagus. Ya, jadi tempe itu salah satu makanan sehat. Jadi mulailah berkenalan. Jadi kayak tempe begini, Bapak Ibu coba mulai latihan makan. Makan gini aja dimakan semua. Mau agak sedikit saya udah biasa beginian. Jadi biasa aja. Anda aja yang menduganya macam-macam. Itu kan mentah, ya kan? Mana ada mentah, kedelainya direbus. Ya, direbus kedelainya. Mana mungkin mentah bisa digigit. Nah, nih cocok pakai madu. Enak beneran. Nanti kapan-kapan coba. Kenapa nggak digoreng? Minyak. Berarti kalau gorengnya pakai minyak kelapa boleh nggak? Boleh. Tapi tepungnya akan terigu lagi. Ya, makanya nanti tempenya kalau tetap pengen diolah dibacem aja. Bacem. Atau di pepes gitu kan. Latihan dulu lah pokoknya. Berarti dokter nggak makan gorengan sama sekali? Adalah. Kadang-kadang setahun sekali. Kemarin saya diajak teman. Saya safar kemarin ke Jawa Timur. Diajaklah saya makan ke suatu tempat yang dia katakan itu keajaiban dunia setelah Bromo, dia bilang. Tempat makan. Saya nggak usah sebut makanan apa. Saya makan itu muntah. Saya nggak usah sebut makanannya apa ya, bahaya. Judulnya ngormatin dia. Ya sudahlah, makanlah. Saya habis itu muntah saya. Akhirnya flight saya pun ketinggalan. Muka saya pucat, muntah, masya Allah. Dan nolak dia. Ya gitulah. Nah,
Tempe ini juga masuk, ya, makanan sehat aslinya. Cuman kita memperlakukan tempe tadi begitu, bawaannya pengen digoreng semua gitu. Padahal aslinya sebenarnya fermentasi itu sangat baik, ya. Nah itu. Nah yang terakhir ini yang juga tidak kalah pentingnya, bukan terakhir, beberapa yang sebelum terakhir adalah kacang-kacangan. Jadi ibu-ibu, kalau nanti Anda masak nasi, supaya nasinya tidak tinggi gulanya, campurkan biji-bijian di situ. Nah, biji-bijian, kacang hijau, kacang kedelai, macam-macam. Sekarang sudah ada, maaf kalau saya ngomongin nanti dicuplik sama yang bikin produknya. Ada yang kemasan kecil, ada isi biji-bijian, ada habatus soda, ada wijen. Nah, itu ada ibu yang tahu tuh. Itu bu, ya, masukin biji-bijian itu, tuh mantap, mengurangi gula dan seratnya, jadi nasinya jadi tinggi. Itu kalau dapat itu. Kalau nggak dapat gimana? Anda campurkan VCO ke nasinya, ya. Jadi urutannya, kalau pakai urutan makan itu supaya gula kita tuh nggak tinggi banget setelah makan, maka kaidahnya apa? Kaidahnya makan karbo terakhir. Makan karbo terakhir. Berarti makan dulunya pertamanya apa? Sayur, buah. Setelah itu protein. Ya, jadi kalau nanti sudah mulai mengatur makan, nanti isi piring kita itu yang paling banyak dominannya adalah protein dan sayur. Nasinya jangan banyak-banyak, secukupnya aja. Kalau perlu nggak usah pakai. Ya, itu ya nggak apa-apa. Aman kok kita beneran. Saya kadang-kadang sehari itu nggak ada makan sama sekali nasi. Berarti ada konsumsi karbohidrat, gula, adalah buah-buah. Ini kan karbohidrat semua, nggak masalah. Kalau butuh ya makan gitu aja. Ya, jadi carb come last. Karbohidrat terakhir. Urutan makannya kalau mau pakai urutan, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya biji-bijian. Ini kan ada kacang almond, walnut, kacang-kacang lokal. Nah itu biji-bijian tuh. Ya, kacang-kacangan tuh bagus. Ya meskipun ini untuk harga sih mahal lah. Saya kasih tahu aja. Tapi kalau kapan-kapan ada rezeki, belilah apa-apa. Ya, karena memang salah satu biar tubuh kita tuh ngerasain juga. Ya Allah, berikan aku rezeki biar bisa beli kacang almond untuk bersedekah pada tubuhku. Gitu kan boleh aja. Biar nyobain, ya. Kalau nggak kacang-kacang lokal juga boleh, ya. Kacang edamame, boleh aja. Nah, yang terakhir adalah ini nih. Nih rajanya ini. Ini masya Allah nih mereka ini. Ya. Ada dua kan, sini kan. Kalau Bapak Ibu lihat, ini namanya rimpang. Rimpang ini kan jahe, ya, lengkuas. Jahe, lengkuas, kunyit, ini rimpang namanya. Jadi umbinya di bawah tanah gitu. Apalah nanti bisa di browsing, rimpang adalah pokoknya inilah rimpang. Ya. Nah ini Bapak sekalian, obatnya di sini semua. Obatnya di sini semua. Ya. Bagaimana caranya nanti? Ya sebelum saya ngomong itu nanti saya jelaskan dulu. Ini rimpang. Kalau ini kan rempah. Ini rempah nih. Inilah harta karunnya negeri kita. Ini yang dulu harganya lebih mahal dari emas zaman dulu. Sekarang kayaknya mulai naik nih. Jahe gak mahal sekarang. Ya, ini rempah, ini rimpang. Ini obatnya kita. Ya. Berarti bagaimana caranya? Itu kan banyak banget ya, puluhan. Ya. Anda bisa kombinasiin aja tiap hari. Kalau Anda tidak ada penyakit atau relatif ringan gitu ya, Anda kombinasiin aja tiap hari. Ya. Kombinasi maksudnya apa? Ambil satu rempah, ini kan jahe nih. Ambil satu misalkan ini rempahnya, jahe campur cengkeh. Satu rempah, satu rimpang, satu rempah. Oke, itu ilmunya. Ya. Atau Anda campur yang lain, misalkan jahe sama ini. Tapi ini juga harus hati-hati. Kadang-kadang kalau lagi perut kosong bisa bikin keliengan. Kadang-kadang dia bisa bikin gula darah turun, kayu manis. Ya.
Tapi supaya nggak turun, Anda tambahkan saja nanti di wedangnya itu dengan madu. Ya, campur macam-macam. Berarti boleh campur macam-macam, boleh. Campurin aja. Saya kadang-kadang di rumah kalau saya lagi, ini masih kuning tangan saya ini. Ya. Resep anunya saya itu biasanya tuh ada 4 atau 5. Jahe, kunyit, kencur, terus serai, sama satu lagi temulawak. Itu tuh minum tuh. Liver dapat, jantung dapat, pencernaan dapat, tulang dapat, komplit. Nah, terakhirnya supaya dia lebih kuat kerjanya, ya. Ini dengan catatan Anda nggak ada penyakit apapun yang perlu konsultasi dengan ahli pengobatan ya. Ya, kalau minum-minum begini insya Allah aman aja. Ya, tambahkan sedikit dengan lada hitam. Jadi nanti ya ini dipotong-potong gitu kan, potong-potong, kemudian apa namanya, potong boleh, digeprek boleh, ya. Setelah itu nanti digerusin lada hitam, geruk atau dihancurin, kasih air panas, ya. Udah, tunggu hangat, minum aja. Pakai madu nggak? Belajarlah untuk kenal rasa aslinya. Kalau saya, jadi minum tidak pahit kok, insya Allah. Ya, apalagi Anda tambahin pandan itu wangi dia. Ya, kayak begitu. Nggak punya air, nggak punya apa di rumah, nggak punya air panas lagi di jalan. Udah, Anda bawa aja kayak beginian. Apa namanya? Sudah gini, supaya dia larut, itu potong-potong kecil gini aja. Tapi butuh waktu beberapa jam supaya dia larut dalam air ini. Prosesnya itu ya dinanoin, bahasanya begitulah, dinanoin. Gampang kan? Gampang. Ya, semudah itu. Makanya kita tuh bersyukur banget tinggal di Indonesia kalau saya ini. Masya Allah begini-begini. Orang-orang barat tuh sekarang baru kenal ini. Ya, kunyit itu zaman, setahu saya berapa tahun lalu tuh susah dapat di Amerika dalam bentuk utuh ya begini, karena kebanyakan bubuk. Kita mau tinggal pergi pasar model goceng juga dapat, bumbu dapur namanya kan. Itu bisa jadi minuman itu. Ya, itu Masya Allah, bumbu dapur itu kan ada serai ya. Termasuk juga serai bisa Anda campurkan di situ nanti. Ya. Tukar-tukar tiap hari aja. Kalau memang Anda nggak ada penyakit, minum sehari 1 gelas, 2 gelas gitu kan. Lihat nanti makannya sudah dibenerin. Jadi kan urutannya kan ruhnya, jiwanya, jasadnya gitu. Masuk tek, dia reparasi sendiri. Dia reparasi sendiri. Semudah itu sebenarnya. Ya, nanti pelan-pelan penyakitnya akan hilang. Semudah itu, beneran. Ya, kalau mau. Ya. Tapi tadi ya memang nggak mudah. Sama kayak saya sering bilang tuh, sama kayak orang sholat tahajud. Kalau orang sudah menikmati sholat tahajud, satu malam kelewatan tuh nggak enak dia, bahkan nyesel dia. Sama kayak hidup sehat dan makan sehat kayak begini. Kalau sudah masukin yang nggak sehat, nyesel dia. Kenapa saya racunin? Nggak racunin sih. Kenapa saya kotori badan saya lah gitu. Nah, titik itu harus sampai. Saya kadang-kadang mikir ulama-ulama zaman dulu tuh, Masya Allah ya, pasti mereka tuh makannya bener. Orang 8 tahun hafal Quran, 30 juz bisa hafal Quran 10 tahun gitu kan. Pasti makannya bener, gak mungkin enggak. Ya minimal gak makan yang aneh-aneh gitu loh. Ya, karena memang makanan itu menjadi suatu tema yang sangat penting. Saking pentingnya dalam Al-Quran, di surga pun subhanallah disebutin kita makanannya apa loh. Saking pentingnya. Masuk surga pertama kali dikasih makan apa? Hati ikan kan? Kasih buah-buahan, sayuran, pokoknya semua. Ya, di surga tuh saking itu tuh kenikmatan makanan itu. Cuman tadi ada ujian dan godaan di situ yang kita harus berhati-hati. Ya begitu. Masya Allah, asar jam berapa ya? 7 menit lagi. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami Ibu sekalian ya. Dan dikit lagi asar ya. Kita nggak usah pertanyaan saja. Anda amalkan saja ini ya.
Dan mudah-mudahan saya berharap apa yang saya harapkan di sini Anda semakin sehat itu aja. Ya, Bapak Ibu semakin sehat, sehatnya mudah, murah, toolsnya sudah Allah siapkan, ada puasa, ada matahari, ada macam-macam lah, ya. Apalagi umroh itu sebenarnya syariat-syariat yang kita lakukan ini aslinya kalau Anda telusuri tadaburi, menurut saya itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak lakukannya buat sehat. Enggak lah. Ngapain sehat tuh efeknya aja. Sholat, kurang sehat apa sholat itu? Sehat sekali kalau benar sholatnya. Ya, raga kita dapat, hati kita dapat kan. Asal apa? Dinikmati sholatnya. Gitu loh. Puasa sama, syariat itu menyehatkan semua. Sedekah itu menyehatkan, macam-macam lah semua. Ya, tapi lagi-lagi kita lakukannya itu bukan untuk sehat. Ya, itu perintah. Ada yang wajib, ada yang sunnah kayak begitu. Baik, kita baca satu pertanyaan aja ya. Saya sakit kencing manis sudah lebih 10 tahun. Umur 65 tahun. Saya rutin kontrol tiap bulan. Pertanyaannya bagaimana? Saya ubah pertanyaannya ya, karena pertanyaannya cenderung membenturkan. Pertanyaannya, bisakah saya sembuh dari diabetes? Gitu aja saya ubah pertanyaannya. Jawabannya bisa, insya Allah. Syaratnya apa? Syaratnya Anda pahami dulu. Pahami dulu bagaimana Al-Quran atau sabda baginda Nabi SAW bersabda. Nabi bilang kan apa kata Nabi? Nabi bilang penyakit yang bisa sembuh tuh cuma 2. Yaitu yang pertama pikun, yang kedua mati. Ya, cuma 2 yang bisa sembuh. Karena kan biasanya kalau kita membahas diabetes atau kencing manis, yang sering dibahas adalah bahwa dia nggak bisa sembuh kan? Ya, nggak bisa sembuh. Padahal aslinya kalau keyakinan ini kita tumbuhkan, insya Allah bisa. Nah, caranya gimana? Obat tanda kutip yang saya pahami itu yang paling baik untuk orang diabetes itu adalah puasa. Ya, puasa. Tapi puasanya harus dikondisikan dulu, ya. Sahur dan bukanya dikondisikan, ya, dengan makan yang benar. Supaya nanti puasanya nggak kelingan. Tapi sudah niat puasa saja, puasa Daud, puasa sunnah kayak begitu, itu akan sangat membantu untuk memperbaiki masalah tubuhnya. Bukan masalah gulanya yang tinggi, bukan. Itu pastilah kalau orang diabetes. Tapi yang jadi masalah adalah itu insulin resisten namanya. Insulin resisten itu apa? Insulinnya, pankreasnya sudah tidak bisa lagi mengelola gula yang masuk, itu resisten. Nah, itu obatnya adalah puasa. Apalagi puasanya di extended. Ya, di extended itu maksudnya diapain? Diperlama, perpanjang. Kalau Bapak bisa nih dan badannya kuat ya, dan Anda mengkondisikan mental, hati, jiwa, pikiran, perasaan, maka sebenarnya kaidah yang paling mudah itu water fasting selama 3 hari. Water fasting. Jadi selama 3 hari itu nggak makan, air aja terus, air putih. Kalau kuat. Pakai di mana itu bisa dipakai? Di puasa Ayyamul Bid. Itu kan riset dia. Kalau kuat ya, tidak semua orang kuat, tapi kalau Anda kuat bisa, itu paling bagus itu. Ya. Gula darahnya akan dia mulai perbaiki lagi gitu ya, dengan puasa. Proses puasa itu akan mengembalikan gula darah tadi. Itu ya. Jadi puasa itu obat paling baik. Obat kedua apa? Obat keduanya, obat tanda kutipnya adalah tadi resisten training. Latihan beban. Itu obat. Ya. Itu sangat baik ya. Latihan beban itu contohnya apa? Tadi squat, plank, push up atau pegang beban. Ya, apa aja sifatnya memberi beban ke badan, itu juga sangat baik dalam memperbaiki pankreas ya. Yang ketiga, banyak ini panjang ya. Yang berikutnya adalah kalau mau pakai rimpang-rimpangan banyak ya. Beberapa rimpang yang saya anjurkan itu ya, biasanya itu terdiri dari yang sifatnya menurunkan gula darah
Paling gampang ya kayu manis, paling gampang. Ya. Kalau yang berikutnya, kalau buat nurunkan memperbaiki pankreasnya itu pakai brotowali atau pare. Brotowali atau pare itu dimakan boleh, di jus boleh kalau kuat, atau sambiloto. Ya, kalau kuat. Ya, makanya kalau nggak kuat cari kapsulnya aja. Kapsulnya. Itu insya Allah juga membantu. Ditambah dengan rimpang-rimpang yang lain di sini juga bisa. Misalkan nih jahe, lengkuas, serai, Anda minum tuh tiap hari tuh buat manasin perutnya juga bisa. Ditambahkan dengan beberapa rimpang yang lain atau mungkin rempah, ya, termasuk ini juga bisa nih. Ini kan bawang, ya, bawang putih tunggal. Bawang putih itu banyak sekali manfaatnya, ya. Termasuk bawang putih yang difermentasi itu juga bagus. Ya, nanti atau di depan ada apa enggak tuh? Kayaknya ada. Saya sering makan ini. Ya, sekali makan ya 1 atau 2, nanti minum sama air, kasih madu, kadang-kadang kasih probiotik, enak banget di badan. Ya, bawang juga bisa Bapak minum yang tadi bertanya tentang diabetes. Terus rutinkan berbekam tiap bulan sekali. Lupa saya pesannya tadi, jangan lupakan bekam. Mulai dijadwalkan rutin berbekam setiap bulan sekali. Badannya ditune up. Ya, tiap bulan sekali. Ya, siapa tahu di sini nanti bisa bikin baksos, nanti ada Ustadz Ilham di sini ya, baksos bekam ya, sebulan sekali itu masya Allah manfaat sekali. Ya, kalau enggak ya datanglah ke klinik-klinik atau rumah-rumah bekam itu. Ya, sudah banyak sekarang. Ya, itu daun salam, serai banyak ya. Ini pun Anda bisa pakai ya. Tapi panduannya apa? Ya tadi gula olahannya Anda stop. Ya, gula olahan yang tadi kaidah 4 tadi pakai aja, ganti dengan yang lain, insya Allah akan sangat bermanfaat. Baik, saya kira mungkin cukup, sekarang sudah masuk waktu asar ya. Gula-gulaan batasin juga sementara, ya, sementara dibatasin dulu ya, supaya nggak ngelonjak dia. Jadi kalau mau makan dapatin gula nanti dari umbi-umbian ya, itu juga bisa. Baik, saya kira mungkin begitu, sudah masuk waktu asar. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis sampaikan segala kebaikan yang kebenaran dari Allah tentunya. Segala kekurangan dari saya pribadi saya mohon ampun, minta ampun pada Allah dan mohon maaf kepada Bapak sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga yang sakit Allah sembuhkan ya, yang sehat Allah jadikan semakin taat, semakin sehat, dan semoga yang paling penting kita bisa mengembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan yang baik sebagaimana Allah menciptakan dalam keadaan yang baik, sehingga kita tidak atau dipermudah hisab kita nanti dalam urusan bagaimana menjaga tubuh kita ini. Dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam husnul khotimah. Allah pertemukan kita kembali dengan keluarga kita, saudara kita, suami, istri, anak-anak kita, dan tentunya kita berharap kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW nanti di surga Firdausnya, dan juga dipertemukan lagi dengan orang tua kita di surga Firdaus tersebut tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.